Oh, itu sampai hari kiamat itu. Oh gitu ya Bang. Karena keturunan mereka harus bertemu dengan Yesus. Karena mereka kan harus diusir. Kalau mereka itu punah, Bang, siapa yang diusir gitu? Gak ada yang ya diusir benar berarti. Bang. Bang, itu Bang, kan mereka itu selalu mengatakan gini kan, membanggakan dirinya bahwa oh Yesus datang untuk kami. Ya memang untuk mereka kan Bang, bukan untuk kita kan? Iya, untuk diusir. Betul. Itu yang selalu dibanggakan sama mereka. Yesus datang untuk mengusir mereka. Oke, Kan pasien tertulis dalam selanjutnya. kitabnya. Betul Bang. Tapi itu yang dibanggakan mereka Bang. Mereka itu bangga. Ya Yesus itu akan datang kedua kalinya untuk kami. Kalian tidak. Ya memang iya, bukan buat kami. Emang kami menuhankan dia. Udah dimatiin kipas anginnya, woi. Oke. Ayo Ten, naik Ten. Mana Yang agama makanya? Kristen. Ini Silakan belum ada naik. Bang. Apa katanya emang Allah apanya yang bisa dibanggakan blokir. Naik kau di sini walaupun baju kau foto kau nggak sopan, naiklah. Agama Kristen yang mau diskusi silakan naik, minta permintaan. Yang agama Kristen yang natang Bang Juma silakan naik. Ayo naik kau Kota Barat. Ayolah, ada Bang Juma jangan takut napa weh. Aku nggak makan nasi loh, woy. Sini. Naik lagi kau Kalingga, naik lagi kau. Tapi pasang telinga kau ya. Napas hesti itu loh. Ya aku lagi ngos-ngosan apa? Sepinya waktu merangkai hati. Asik. Oh bayangmu seakan-akan anta syamsun anta badrun anta nurun kofi nuri. Hotel itu Bang. Iya nggak apa-apa, mana tahu dia bisa dapat hidayah. Emang kenapa tiap hari saya nyanyi apa solawatan di rumah saya, nggak ada yang keberatan tetangga saya. Iya, harusnya salawatnya ke Abraham Bang, biar bisa mendapatkan berkah. Saya hormati. Karena harusnya salawatnya itu ke Abraham juga, karena Nabi Muhammad kepada itu Abraham. sama manusia, jadi harus dihormati. Ini Kami punya Indonesia di mana beban ya? untuk menghargai semua orang. Aku Bang hujan. Oh iya nggak apa-apa. Jadi begitu. Tadi Tapi dalil kitabmu tidak mengatakan itu Bang. Malah kalau kamu menghargai orang Islam, kau itu masuk neraka. Enggak lah, ngapain orang kasih sesamamu manusia, gimana sih? Oh, itu beda lagi. 1 Yohanes beda juga. Sama manusia. Tapi kalau Kan di Nabi dalam Nabi Muhammad sesama manusia, jadi harus dihormati dong. Tapi di dalam kitab saudara, di dalam kitab Korintus, kalau ada yang datang kemudian tidak mengajarkan ajaran ini, dalam kitab itu dikatakan, janganlah kau menerima dia di dalam rumahmu, dan jangan kau beri salam kepada dia. Iya, atas pengajarannya itu, maksudnya. Nah, kalau kamu menerima dia dalam rumahmu, memberikan salam kepada orang Islam, maka kamu akan masuk neraka. Enggak lah. Gitu. Masa memberi salam Dalilnya. enggak ada itu. Salam itu kan mendoakan yang baik-baik. Masa nggak boleh mendoakan orang lain yang baik? 2 Yohanes 1 nomor 10 dalilnya ada loh itu. Coba abang bacalah, diteliti lagi, dilihat ke KJV-nya, dilihat ke Yunaninya, apa begitu maknanya gitu. Oke, kita baca aja. Kita sama-sama baca biar tidak ada tidak ada fitness di antara kita kan gitu. Kan Bang Juma ini kan apanya dipanggil guru, ndak pasti ilmunya lebih hebat lah dari yang lain. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran Kristen, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu
dan janganlah memberi salam kepadanya. Nomor 11-nya, barang siapa yang memberikan salam kepadanya, dia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Nah, Matius 13 nomor 50, perbuatan jahat dilemparkan ke dalam api neraka. Ya, ada kata Kristen di situ. Ajaran ini itu ajaran apa? Ajaran ini ajaran yang baik lah, bukan dikatakan Kristen. Jangan diganti bang, teksnya jangan diganti. Hautos. Hautos itu artinya ajaran internal yang diajarkan oleh Bukan. Kristen. Bukan. Ajaran ini berarti kita harus lihat dulu apa yang diajarkan di dalam satu surat itu. Ya bacalah satu perikop kalau nggak percaya. Jadi apa yang diajarkan kan gitu. Jadi kalau Bang Juma mengajarkan hal yang baik datang ke rumah saya, masa saya harus tolak Bang Juma? Ya dalilnya begitu, makanya baca dari nomor 1. Tidak melulu Ya, harus bicara Anda tentang mengatakan ketuhanan. tidak, tapi dalilnya begitu. Mau kayak mana? Tidak lah. Jadi kita Abang terlalu fokus tentang ketuhanan aja itu. Anda menolak agama Anda, ajaran dalam kitab Anda gimana ceritanya tuh? Ya kan memaknai sesuatu itu ada tahapan yang Bang Juma literal. Dalilnya begitu, dalilnya kayak begitu. Iya, dalil itu masih harus dikaji ulang, ditafsirkan. Kan makanya kita ngaji kan. Ya terus ajaran apa yang dimaksud di situ? Sedangkan kan ini membahas tentang internal Kristen. Tidak melulu yang dimaksud itu adalah Tuhan, Yesus adalah Tuhan. Jangan langsung tarik ke situ. Bukan masalah Tuhan ini. Barang siapa yang datang, jika seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam. Jangan memberi salam kepadanya. Itu Abang kan dalil. udah baca. Jadi sudah tahu di dalam 1 Yohanes itu ajaran yang diajarkan ini itu apa maksudnya? Ajaran Kristen lah pasti, mana lagi? Enggak lah, ajaran Kristen itu produk di kemudian hari. Ajaran Kristen ini loh yang dibawa oleh penulis-penulis kitab Anda. Kok susah kali ya? Jadi ajaran Kristen itu sudah tafsir. Lah, jadi apanya ajaran apa? Jadi semua ajaran kan tafsir bang, bukan letter-letter dari kitab suci. Bunyinya kayak begitu, mau kayak mana? Abang akui nggak itu? Abang akui nggak bahwa ajaran semua agama itu adalah tafsir? Yang ditafsir itu adalah firman Tuhannya, tapi ini pernyataan betul. jelas. Teks pernyataan. kitab suci yang ditafsir, betul. Tapi Ini pernyataan di dalam jadi kitab ajaran Anda ini. produk tafsir, betul nggak? Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa yang melakukan itu, maka dia sudah masuk dalam bagian hal yang dilarang gitu loh. Dia dianggap jahat. Kalau Anda itu memberi salam kepada umat Islam, Anda dianggap jahat gitu loh. Enggak ada seperti itu. 1-3 Yohanes itu berbicara tentang kesucian dalam perilaku, dalam pemikiran. Iya, dalam Bahwa ajaran kita apa? harus menjaga kelakuan kita Dalam ajaran apa? Di dalam ajaran apa? Iya, ajaran kitab suci lah. Ya, ajaran Kristen kan? Iya, jadi kan Nah, tetap itu dia makanya. mau datang dari kiai kah, mau dari pastor kah, mau dari rahib kah, mau dari pendeta Buddha Hindu kah, yang baik tetaplah universal bang. Saya bacakan ya. Dari Kebaikan itu penatua kepada universal. ibu yang terpilih, anak-anak yang benar-benar aku kasih. Ini ibu yang terpilih ini apa? Terpilih jadi apa? Jadi Kristen atau jadi apa? Bukan Nah, aku itu saja yang mengasihi kamu, tetapi juga semua orang yang telah mengenal kebenaran. Oleh karena kebenaran yang tetap di dalam kita dan akan menyertai kita selama-lamanya. Kasih karunia rahmat dan damai sejahtera dari Theos Bapa, dari Yesus Kristus, dari anak Bapa akan menyertai kita dalam kebenaran. Ini ajaran apa ini? Kristen atau bukan? Ya, sampai sejauh itu masih ajaran kitab suci. Masih Kristen, oke. Aku sangat bersuka cita bahwa aku mendapati bahwa separuh dari anak-anakmu hidup dalam kebenaran sesuai dengan perintah yang telah kita terima dari Bapa. Dan sekarang aku minta kepadamu ibu, bukan seolah aku menuliskan perintah baru bagimu, tetapi menurut perintah yang sudah ada pada dari mulanya, supaya kita saling mengasihi. Dan Ya itu kan dan ajaran kan saling mengasihi. Iya, orang Kristen kan ini, ajaran Kristen kan. Dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih,
sebagaimana Iya. telah kamu dengar dari mulanya. Sebab banyak penyesat telah muncul dan pergi ke seluruh dunia yang tidak mengaku bahwa Yesus Kristus telah datang sebagai manusia. Itulah penyesat dan antikristus itu. Waspadalah supaya kamu jangan kehilangan apa yang telah kami kerjakan itu, tapi supaya kamu mendapat upahmu sepenuhnya. Setiap orang yang tinggal di dalam ajaran Kristus, ajaran Kristen, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki theos. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Jikalau seorang datang kepadamu dan dia tidak membawa ajaran ini, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan jangan memberi salam kepadanya. Sebab barang siapa memberi salam kepadanya, ia mendapat bagian dalam perbuatan yang jahat. Jelas loh. Barang siapa yang tidak mengajarkan kepadamu ajaran Kristen, jangan kau terima di rumahmu, jangan kau beri salam. Barang siapa melakukan itu, dia adalah bagian dari perbuatan jahat. Matius 13:50, orang yang berbuat jahat dilemparkan ke dalam api neraka. Berarti barang siapa yang kasih kepada umat Islam, maka dia akan masuk ke dalam neraka. Itu kitabmu yang mengatakan itu, bukan saya. Iya, kalau hanya separuh-separuh belajar Alkitab bisa begitu kesimpulannya. Ini saya sudah bacakan satu bab kok masih bilang separuh-separuh. Nah, kita harus belajar secara utuh semuanya. Makanya Bung, makanya Kristen itu keliling dunia dari Roma sampai kemana-mana, itu cara menyebarkan itu dengan cara penindasan, penekanan, penjajahan. Itu caranya Kristen menyebar. Jadi nanti setelah abad 20 baru ajaran Kristen itu kelihatan agak baik sedikit setelah mereka hidup berdampingan dengan kami umat Islam. Pahami itu dengan baik. Semua agama pernah radikal, Bang. Begini Bang Juma. Bang Bang Kalingga, Juma. sebentar Bang Lingga, saya mau bicara sebentar. Gini Bang Juma, Tunggu dulu lah, kami belum selesai. bukan. Kalau kamu maksud ajaran itu menurut orang Kristen bilang orang itu nggak boleh menerima orang yang tidak membawa ajaran. Sabar lo, Kristen sama Kristen jangan mendahului, sabar. Sebentar. Kalingga saya dulu. bicara. Jadi begini, ajaran yang dimaksud itu bukan letter saja tentang ajaran kekristenan gitu loh. Alah, Ajaran ini contoh begini. itu asumsi. Loh, Kutanya iya. samamu, penjajah yang datang ke Nusantara ini mewariskan agama apa? Kutanya dulu samamu. Nggak usah begini. Contoh. Nah kan? Kalau ada tamu ya kan di luar, kalau ada tamu di luar daripada ajaran kami mengajar, contoh begini, mengajak saya, ayo kita pergi mabuk-mabukan, ayo kita pergi ke diskotik, ayo kita pergi ngelonte, umpamanya gitu. Itu ajaran yang nggak benar, jangan kamu menerima. Oh, orang bukan seperti begitu itu. dalilnya. Loh, Waspadalah supaya kamu Ajaran jangan itu. kehilangan apa yang kami kerjakan itu, tetapi supaya kamu mendapat upah sepenuhnya. Setiap orang yang tidak tinggal di dalam ajaran Kristen, tetapi yang melangkah keluar dari situ tidak memiliki theos. Barang siapa tinggal di dalam ajaran itu, ia memiliki bapa maupun anak. Nah, ini ajaran apa ini yang punya bapak Iya, maupun Bang anak? Kristen. Juma. Karena di ayat lain juga dikatakan barang siapa tidak mengasihi, dia tidak Oh, berasal itu dari beda Allah. lagi, itu beda lagi. Jikalau seorang datang kepadamu dan ia tidak membawa ajaran ini, janganlah kamu menerima Ajaran saling dia di mengasihi, Bang dalam Juma, yang ganteng. rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Kasih itu apa sih? Bung, kasih itu apa? Kasih itu adalah memberi dan mengampuni. Oh, bukan begitu. Kasih yang dimaksud itu ketaatan. Kasihilah Tuhanmu artinya taatlah kepada Tuhanmu. Kasih itu banyak. Ketaatan Yesus bukan mengatakan kasih. apa? Yesus mengatakan apa? Barang siapa yang tidak mengasihi aku, itu kasih. barang siapa Kasih yang tidak benar itu mengasihi to give aku, and to forgive, Bang. dengar, pakai dalil, Bung. Barang siapa yang tidak mengasihi aku, dia menolak firmanku. Ayo. Jadi Iyalah. kasih itu adalah mentaati firmannya Yesus, mentaati sabdanya Yesus, mentaati ajaran Yesus. Kasih kepada Allah itulah kasih yang utama. Kasih Bang Juma. Kasih Jangan itu kau artikan saja. kasih itu berpelukan, ciuman kudus, Bukan. memberi indomie, itu bukan kasih. Bukan itu kasih. Kasih itu ketaatan. Baca Kasih itu Ulangan lemah lembut. 11 nomor 1. Kasih itu murah hati. Kasih Alah. itu tidak bermegah diri. Alah, kalau itu yang kamu maksud kasih, Apa? semua agama mengajarkan itu. Nah, iya memang itu. Hindu lebih hebat, Buddha lebih hebat. Kalau yang itu. Nah sekarang kasih di Kristen yang tidak dimiliki Kamu kan agama mau- lain apa? Kamu kan ngototnya aja Bang Juma, nggak Lah menerima. bukan, Anda membantah dalil. Itu yang lucu. Dalil dari mana? Itu juga ditulis di dalam dalil kami kok. Kasih itu murah hati, kasih itu lemah lembut, kasih itu tidak bermegah diri,
Ya itu di ajaranmu, itu di ajaranmu. Tapi Ada kasih yang teksnya itu, dimaksud Bang. Tuhan itu tidak Bang begitu. Juma ada teksnya Bilang itu. siapa? Kasih Memang itu. itu kasih Ya, yang coba kamu dimaksud tunjukkan dalilnya. Kasih adalah, coba. Kasih adalah. Ada buah roh di kitab Galatia itu buah. Itu buah apa? Galatia. Itu Galatia, itu suratnya Nggak usah Paulus. nggak usah Sedangkan Ya, itu kan kasih yang dimaksud Yesus itu tidak begitu. Beda. modal kamu Bang cuma Juma. kalau mau bicara. Bang. Nggak ada. Pakai dalil, pakai dalil. Bang Juma, kita harus mengerti saya seperti ini, Bang Juma. Sekarang saya Kalau- tanya dulu. Dengar, Sekarang saya sebentar, tanya Bang. dulu sama saudara. Agama yang beringas selama 350 tahun di Indonesia ini dengan iming-iming kasih itu agama Ada, apa? Itu tidak bawa Bukan agama itu, Bang. Bukan agama, bukan agama katanya, bukan agama. Orang Belanda Semua itu. perdagangan. Ya itu agamanya apa? Dia mewariskan agama apa? Itu Dia mewariskan agama apa kepada kalian? Belanda datang menjajah, membunuh jutaan manusia, itu mewariskan agama apa? Sana sini Bang Juma. Supaya Buktinya, Anda oke, tahu. datanya Belanda datang menjajah, dia mewariskan agama Kristen. Datanya dari Oke. mana? Sama, betul. Saya kasih data ya. Saya kasih data. Iya, kasih. Oke, baik. Kamu itu modal tong. Kalau Yang lainnya diam. Kalau Diam, Bang Juma diam, ngomong, diam. 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 Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan bukan data rodi Alkitab yang bagimu. saya minta, Diam. bukan, tapi saya bilang bukti sejarah Diam, bahwa Belanda diam, diam. membawa agama ketika dia menjajah. Diam dulu, diam dulu, diam dulu. Jangan emosian. Ini dalil. Saya ulang dari nomor 11. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian dan dibukanya pintu gerbang bagimu, maka haruslah semua orang yang terdapat di situ melakukan pekerjaan rodi bagimu dan menjadi budak kepadamu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan mengadakan pertempuran melawan engkau, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah itu Tuhanmu menyerahkan ke dalam tanganmu, maka haruslah engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Hanya perempuan, anak-anak, hewan, dan segala yang ada di kota itu, yakni seluruh jarahan itu boleh kau rampas bagimu. Dan jarahan yang dari musuhmu ini, yang diberikan kepadamu, boleh kau pergunakan. Demikianlah harus kau lakukan terhadap seluruh kota yang sangat jauh letaknya dari tempatmu, yang tidak termasuk kota-kota bangsa-bangsa di sini. Ini yang dipakai agamamu, makanya dia datang dengan menggunakan senjata, dengan mengadakan bedil, dengan membawa pistol, membawa Yang saya tanya Tank. adalah bukti data Ulangan- ulangan 20. buku Iya, atau jadi ulangan 20. bahwa Kalau Belanda ulangan membawa buku agama adalah penjajahannya. perjalanan bangsa Israel, Bang. Perjalanan bangsa Israel Mulai. keluar dari tanah Mesir, Mulai. mau menuju ke tanah Mulai. perjanjian. Mulai Bukan kami ngaco. itu, Israel itu. mulai ngaco, mulai Jadi bukan perintah itu, Mulai bukan ngaco. sejarah. ngaco. Agama Kristen pertama kali muncul di Antioquia. Siapa pendirinya? Paulus. Agama Kristen ditulis. Siapa yang menganiaya murid-murid Yesus? Ayat tadi Paulus. bukan Kristen, tapi Siapa Israel. yang menganiaya murid-murid Yesus? Paulus. Aduh. Setelah ajaran Paulus nyebrang ke Roma, Roma kemudian menjadikan agama Kristen sebagai agama kerajaan. Habis itu dia melululantakkan Yerusalem. Habis itu dia melululantakkan semua negara-negara, wilayah-wilayah yang ada di depannya, termasuk Belanda. Belanda begitu masuk ke Indonesia, mengamalkan ajaran Bible. Itu data, Mana Bung. buktinya? Bukti sejarahnya mana? Mana Bukti sejarah? Belanda? Mana buktinya? Mau bukti sejarah? Saya tanya sama kalian. Saya tanya sama kalian. Ketika Belanda meninggalkan Indonesia, dia mewariskan rumah ibadah. Rumah ibadahnya namanya apa? Nggak Jawab. usah banyak bernarasi. Mana bukti? Anda sejarah kan? Anda mau sejarah kan? Penjajah ketika datang di Indonesia, begitu pulang dia meninggalkan rumah ibadah sebagai warisan kepada kalian, itu rumah ibadahnya namanya apa? Masjid. Mana? Terus Mana Jepang buktinya menjajah. mereka ada mewariskan? Mereka kan Masjid. mewariskan sebagai tempat mereka beribadah. Masjid. Itu sebagai tempat mereka untuk beribadah. Belanda nggak Itu pernah diwariskan memaksa orang kepada beragama. siapa? Jadi gini. Diwariskan kepada siapa? Orang Islam gitu. Bang Juma, negara yang menjajah Indonesia itu bukan Belanda saja, tapi ada Jepang. Apakah Jepang juga menularkan agamanya? Nggak ada di Indonesia. Iya, karena agama Jepang itu bukan agama syiar, paman. Alah. Alah. Alah.
Tapi kalau Kristen Katolik itu agama syiar, makanya mereka datang menyebarkan agamanya melalui penjajahan. Mana bangsa? Belanda itu Luncu ente, luncu, luncu ente, luncu. Belanda tidak Lucu pernah memaksa ente. orang mengikuti agamanya. Penjajahan Siapa yang pernah dipaksa masuk Islam? Siapa? Itu. Siapa yang pernah dipaksa masuk Islam? Otomatis. Siapa yang selalu bikin KKR? Siapa yang selalu bikin KKR kepalsuan? Siapa yang bikin selalu saksi-saksi palsu? Siapa? Adu domba. Yang selalu bikin KKR pengobatan tapi palsu-palsu semuanya. Pasien lumpuh palsu. Sama dengan komal-komal ini sama Orang aja. lumpuh palsu. Orang buta palsu. Siapa yang selalu bikin tipu-tipu kayak gitu? Siapa? Biar lebih apa ya? Biar lebih Siapa yang selalu bagi-bagi Indomie door to door? Tapi begitu Siapa? orang Yaman, orang Arab. Agama apa yang selalu door to door bagi Indomie? Ayo jawab. Mengadu domba. Mengadu domba itu Belanda. Itu Belanda. Itu agamamu yang suka mengadu domba, itu agamamu. Jadi kembali kepada topik. Jikalau orang datang kepadamu dan tidak membawa ajaran Kristen, jangan kamu menerima dia di dalam rumahmu dan janganlah memberi salam kepadanya. Barang siapa yang melakukan itu, Enggak ada modal cuma. Enggak ada modal. Ini diskusi Maka apa ini? Diskusi ini enggak dia akan mendapatkan bagian dalam perbuatan yang jahat. Jadi sekali lagi, sebelum saya kasih kepada Anda, sekali lagi saya simpulkan, dengarkan baik-baik. Agama Kristen itu kalau berbuat baik kepada di luar Kristen itu adalah merupakan suatu kejahatan. Di dalam 2 Yohanes 1 nomor 10 nomor 11. Itu dalil. Kenapa di Indonesia Kristen bermanis-manis? Karena dia hidup dikelilingi mayoritas Islam. Kalau dia mayoritas, wow, mereka lebih buas daripada serigala. Itu fakta. Silakan Anda bantah. Sambil saya nelpon dulu Pak Jokowi ya. Silakan. Anda ngaur, ilmumu terlalu rendah sekali. Ilmumu terlalu rendah sekali Zuma. Di tempat lain Bang Juma tidak begini metode debatnya. Kenapa kalau di sini jadi begini? Saya heran kadang-kadang. Iya, ini dia pakai ilmunya ilmu ngotot. Katanya Di mau tempat- nantang Jadi semua nggak para mendidik pendeta di sekali. Indonesia. Kayak gini modalnya mau nantang semua pendeta di Indonesia. Aduh, parah cuma kamu. Di tempat lain dia Assalamualaikum ilmiah. warahmatullahi wabarakatuh, Bang Zuma host. Selamat siang, Babang. Kenapa, Bang? Waalaikumsalam warahmatullahi Kejang-kejang, wabarakatuh. Udah Abang? bantah aja omongan Bang Juma, bantah. Bang Erik, noise, ya Allah. Dibilang tunjukkan datanya mana kalau kekristenan. Lagian host, kalau kita diskusi, kita bagi waktu supaya terarah, supaya enak Oke, yang dengar. bagi waktu dia. Oke, Iya, dengerin. saya Tadi saya udah ngomong dulu. bilang ngomongnya Jangan gantian. hanya ngegas. Dengerin. Ya dengerin. dulu, ya. Ini saya kasih tahu ya. Dengerin. Makan ini aja saya suruh dengerin aja, kalian nggak mau diem. Kalian ini 3 Kristen melawan Bang Juma sendiri. Biarkan Bang Juma bicara, kalian diam. Nanti ada waktunya kalian bicara, Bang Juma pasti diam. Ini buktinya kalian dikasih waktu sama Bang Juma. Oke. Kayaknya dari tadi dia bicara terus lah. Nggak bisa seperti Ya udah itu. sekarang bantah. Allahu Akbar. Bantah. Bantah Boleh. omongan Bang Juma. Saya dulu Ya ya. Allah, disuruh bantah pun kok nangis. Udah kok bantah, kok disuruh ngomong pun malah curhat. Udah bantah. Mulutmu Oke, ya, juga ya. kayak mak lagi hamil ya. Boleh ya, Ya Hes? nih noise. Hes? Ya silakan Kalingga. Oke ya. Jadi apa dikatakan Bang Juma tentang Belanda sampai 350 tahun dengan memperlakukan rakyat Indonesia dengan sangat kejam itu betul. Bahkan kekayaan kita emas segala macam dibawa kabur ke Belanda. Semua budaya kita juga peninggalan nenek moyang kita banyak yang dibawa. Itu diakui, mereka sudah berulang-ulang kali meminta maaf untuk itu. Benar, banyak rakyat Indonesia yang menderita sampai mati. Itu betul semua kekejaman Belanda. Semua rakyat Indonesia pasti mengakui penjajahan Belanda itu. Tetapi yang tidak benar adalah Belanda tidak pernah memaksakan agamanya. Itu. Kalau sampai 350 tahun terjadi pemaksaan sebuah agama, tentulah seluruh rakyat Indonesia sudah menjadi Kristen. Seperti yang terjadi di Andalusia. Di Andalusia itu hanya beberapa tahun di sana Kristen melakukan penjajahan, dipaksa semua orang Islam jadi Kristen. Itu kan apa? Spanyol.
Dulu itu negara adalah Muslim semua. Tapi karena dipaksa pindah agama, terjadilah jadi Kristen semua. Sama seperti di Turki dulunya mayoritas hampir semua adalah Kristen. Tapi karena terjadi pemaksaan, pindahlah semua sampai gereja pun beralih jadi masjid. Jadi kalau di Indonesia tidak seperti itu Belanda. Tidak. Walaupun mereka beragama, bahkan kita dianggap semua lebih rendah dari mereka. Kan Prabowo udah pernah bilang, kalau ada kolam renang mereka ditulis di sana, anjing dan pribumi dilarang masuk. Bayangin, sama nasib kita di hadapan Belanda dulu. Mau Kristen mau apa, kita dianggap seperti anjing. Bukan karena kalau kita Kristen langsung dianggap sejajar dengan mereka, tidak. Justru orang Arab, orang Cina, orang India yang mereka anggap sejajar dengan mereka. Gitu, kalau kita asli Indonesia dianggap sejajar dengan anjing. Anjing dan pribumi dilarang masuk, katanya. Coba disejajarkan kita dengan anjing. Jadi kita sama-sama tidak suka dengan cara-cara Belanda. Tetapi jangan dihubungkan dong agama dengan Belanda. Karena kita terima agama ini bukan dari Belanda. Iya, benar. Benar sekali, Gereja saya datangnya belakangan dari Amerika. Iya. Gitu. Sama seperti kami juga, Bang. Iya, kita misionaris kita pun juga dari Jerman kok, HKBP. Orang Batak pertama kali menerima Injil itu dari Jerman. Jerman nggak pernah menjajah Indonesia loh. Jerman baik-baik sama Indonesia. Iya, di kampung saya tuh Amerika juga misionarisnya kita jadi Kristen. Gimana sih di Tanah Toraja? Lagian, kalaupun misionarisnya Belanda, kita nggak bisa membawa nama negara kebangsaan mereka. Setiap bangsa ada yang baik, ada yang jahat. Orang Indonesia apa semua baik. Jadi nggak usah apalah, nggak usah munafik kita, iya kan? Sekalipun ada satu daerah yang ada misionarisnya Belanda, tetapi kan dia bukan pelaku penjajah. Itu loh intinya. Intinya gelar Nabi Isa ini memang luar biasa, makanya diperdebatkan terus. Jadi begitu ya, kalau mungkin Bang Yani. Terus tadi bilang Belanda mendirikan rumah ibadah gereja, kemudian ini yang diwariskan kepada kita. Ini kan cara berpikir anak kecil. Padahal ini Bang Zuma ini, yang saya tahu latar belakangnya kan dosen. Masa mereka membangun rumah ibadah? Emangnya mereka semua yang datang di masa penjajahan itu, apa mereka semua setuju penjajahan yang dilakukan? Tidak kan? Pasti ada yang keterpaksaan juga. Berarti kalian udah mengakui kan? Berarti kalian udah mengakui bahwa kalian punya misionaris tuh. Sempat kalian Kristen ini mengakui kalian punya misionaris. Nah, ya, jadi kalian agama kalian dari misionaris ke misionaris. Nah, kalian sudah mengakui loh, dan kami biarkan kalian berbicara. Semakin banyak kalian berbicara, semakin kebuka kebohongan kalian. Nah, ya, jadi kalian udah mengakui agama kalian agama misionaris. Nah, cerita lagi nggak cerita? Apa rupanya? Anda memaknai misionaris apa rupanya? Memang harus ada penyampai Injil kan, itulah misionaris. Tapi Anda nggak boleh mengkaitkan, mencocokkan misionaris itu dengan penjajahan. Itu sama sekali nggak ada hubungannya. Penyampai Injil kan memang harus ada loh. Dari satu tempat ke tempat dia pergi untuk menyampaikan Injil. Ya itu misionaris. Sama bagaimana? Seperti jemaat. Terus apa hubungannya dengan... Coba Anda tanggapi Lukas 19:27. Coba Anda tanggapi Lukas 19:27. Tanggapi di jemaat situ. tablik itu keliling Indonesia loh. Gak beda-beda kan coba, suku apa, iya, tapi tidak ada Eri kalau bersuara, kalau nggak suara kendaraan, suara HP. Coba tanggapi Lukas 19:27, teman-teman. Tanggapi dulu itu. Izin saya. Bacakan dan tanggapi. Bacakan biar ditanggapi. Ya baca lah Ten. Baca lah Ten. Kalian Bible kalian aja suruh baca pun malas sekali. Baca lah Ten. Kita nggak setiap hari pegang Alkitab. Nah, dari kita ya, mana? Emang di sampingmu nggak ada Alkitab. Iya, saya baca. Kita mana? Selalu bawa. Ya, silakan. Baca. Berapa tadi Bang Eri? Ketungkian orang ini gak dengar. Lukas 19 nomor 27. Ketungkiannya kau bilang. Oke, saya baca ya. Ya, silakan. Lukas 19 ayat 27. Akan tetapi semua seterusnya. Bang Eri noise. Bisa saya baca? Ya, silakan. Lukas 19:27, silakan. Akan tetapi semua seteruku ini yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku. Iya, apa yang bertanyakan? Ya, berarti di situ ada pemaksaan kan?
tidak suka menjadi rajanya, artinya raja itu membawa suatu ajaran kan? Ini perumpamaan, Bang. Perumpamaan tentang itu. Wong Mina. Iya, Baca judulnya, perumpamaan. judul perikopnya. Perumpamaan tentang Perumpamaan Wong itu Mina. Jadi tentang baca Bapa yang di secara surga. utuh, baru Abang tahu maksud pengajarannya apa. Ya pengajarannya apa di situ? Itu kan tentang Bible itu. Pastinya. Itu perumpamaan tentang ajaran Tuhan di situ tentunya. tentang kerajaan Iya, tentunya kan Allah, tentang iya, kalaupun itu diumpamakan bahwa Bapa yang di Iya. surga pada akhirnya akan menghabisi semua orang yang menentang dia. Iya, benar. Ya, di mana Kira-kira ajaran seperti kasih? itu. Nah, sementara kedatangan Tuhan menurut kalian ke dunia menjadi manusia, mati di tiang salib untuk menyelamatkan Itu umat manusia. Kenapa dia menghancurkan penghakiman, umat? abangku cintaku. Ini tentang penghakiman nanti. Ini tentang penghakiman kedatangan Yesus kedua kali. Itu loh, Bang. Sama semua agama tentang itu, tetap harus dikiamatkan semua yang jahat. Gimana sih? Enggak semua diselamatkan. Masa itu saja Abang nggak bisa memahaminya? Tadi Kalingga bilang semua, kok Gian bilang nggak semua. Mana kalian yang dua betul? Mana yang benar ini? Semua yang Mana jahat. benar ini? Mana kalian yang betul? Kiamatkan. Kalingga tadi bilang semua, si Gian bilang nggak semua. Mana kalian yang betul? Pendengaran kami masih Semua bagus dan loh, tidak semua ya, tadi ya, hati-hati tadi. ngomongnya. Iya, Semua yang konteks jahat semua dan tidak akan semua kan harus dibinasakan. dipahami juga. Maksud Abang Kalingga tadi Itu semua itu kata mana? Kalingga kan semua. Gian bilang nggak semua. Coba kalian dulu konsultasi dulu kalian dua biar narasi adil. kami sama, cuman dia Sama, bilang semua yang sama. baik, aku semua yang jahat. Sama di mana? Kalingga bilang semua diselamatkan. Ini si Gian bilang tidak Nggak ada semua. yang bilang diselamatkan. Karena yang mana yang sama? Semua yang jahat akan dibinasakan. Semua Nah, yang jadi- ini dia bilang tidak semua. Ya memang Ayo, tidak semua, terus- nggak jelas terus nanti kalian. dia emangnya Udah dari perumpamaan. Terus Anda Nggak yang tidak konsisten. yakin pada Yesus, Anda Kan udah diselamatkan begitu. dijelaskan, silakan ditanggapi Tidak Bang mungkin Cinta. itu. Baik, silakan Bang Ya, Cinta. oke. Itu Jadi tentang terkait penghakiman ya. dengan bantahan kalian tadi bahwasanya Belanda tidak membawa agama ke Indonesia, itu sangat sulit kita percaya karena Belanda itu mayoritas pada umum mereka membawa salib dari negara sana ke Udah, Indonesia. terserah kau lah, Bang. Terserah kau lah. Ya. Mau bawa salib, mau bawa Ya kalau abang tidak percaya, Ya, Ini, Bang. tentunya mereka Tanya, membawa Bang, salib. Bang, aku Mereka tidak punya menjajah apa-apa. sambil 40 tahun tidak ada mengibarkan. berhasil mereka. Iya. Kenapa Anda tidak terima? Ini Terserah fakta kau, Bang. loh. Mau bawa Bang, salib kah, mau Bang. bawa tiang Ya, jembatan, salah satu terserah. warga Yang Indonesia penting kau itu saya ditindas, sampaikan. yang perempuan mereka, Salah satu mereka daerah yang wanita-wanita mereka mengandung Kristen mereka adalah hamili, daerah Batak. lalu Itu mereka bukan paksa orang menjadi Belanda yang pengikut bikin, Bang. Bukan Yesus orang di Belanda, sini. tapi orang Jerman. Pengikut Paulus, maaf, bukan pengikut Yesus, pengikut Paulus. Ke Manado juga orang Portugis kok. Penginjil ke Manado itu bukan orang Belanda, Ya, kan penjajah kan? bukan Belanda, Penjajah kan? Ya kan penjajah kan? bukan Belanda. Emang Ya, Jerman penjajah tidak penjajah? mereka? Mereka menjajah tidak? Emang Jerman Bang, menjajah kita? buktikan, Ya, buktikan. karena di kitab kalian boleh menjajah, boleh menjajah di kitab kalian boleh menjajah. Di kalian juga boleh menjajah kok. Di mana? Di mana? Ya Bang, Di mana? jangan Di negara mana ada negara negara mana yang Islam tadi menjajah Maya negara orang kita- lain? Coba, Maya di mana kita ada tahu negara bahwa Islam Saudi itu menjajah pernah negara orang dijajah lain? Coba, Turki. coba. Yo. semua benteng Yerusalem aja kalian rampas kok. Ketika Kenapa lari ke sana? Bagaimana? Kalau Anda Bilang kamu sadari, nggak menjajah. kalau Anda sadari, yang tinggal di Kanaan itu adalah Bani Ishak. Khilafah Utsmaniyah itu menjajah sepertiga dunia. Semua itu Satu-satu lah ngomong, woi. bukti-bukti sejarah kekristenan Bang Cinta, hancurkan. Bang Ya, Cinta, oke. Khilafah Utsmaniyah itu menjajah sepertiga dunia. Pintar kalian tuh, bukti-bukti. Sampai Arab pun dia jajah. Arab, Saudi itu dijajah dia itu. Jadi jangan Sesama gila. Kristen jangan mendahului. Sesama Islam juga saling menjajah. Utsmaniyah. Sesama Kristen jangan mendahului. Utsmaniyah Kalian yang di sini menjajah. ku Dari mana bilang. jalannya Utsmaniyah menjajah? Katukian Itu kok kan Kalingga. Itu kan kekhalifahan itu. Kekhalifahan itu kepemimpinan dia itu. juga menjajah. Dia menundukkan bangsa-bangsa lain. Sampai ke Karena Islam Andalusia dia. diperangi, kalau ke Islam Spanyol. tidak diperangi, maka tidak ada peperangan. Bukan. Begitu juga di TikTok ini. Kalau kalian tidak lari kocar kacir kemana ke TikTok ini, kami tidak akan mengejar kalian. Ya, Enggak kok. awalnya TikTok ini hanya sebagai pargoy, tempat-tempat pargoy, tempat-tempat cari jodoh, tempat-tempat cari koin. Tapi nyatanya kalian di sini mendeklarkan kekristenan kalian, menjadikan manusia-manusia yang sudah Ya, jadi beragama jangan menjadi bilang masuk Islam pindah ke tidak agama menjajah. kalian. Kalau sudah berbau kekuasaan, zaman dahulu pasti menjajah. Agama kalian mana? Emangnya kalian tidak begitu juga?
Alah, enggak usah lah. La Coba dulu ikraha kita tanya Bang fiddin, Cinta. tidak ada paksaan Bang dalam Cinta, Islam. Tidak, Bang tidak ada Cinta, paksaan, Bang kawan. Cinta, Bang, itu. Oi. Tolong dulu ya, saya bentar bicara ya. Satu-satu Itu lah. dulu, Tolong satu-satu ngomong. Iya, sebentar. Najran itu dulu adalah kerajaan Kristen, itu di Saudi. Terus apa namanya? Yatsrib yang sekarang menjadi Madinah itu adalah mayoritas Yahudi dan Kristen. Sekarang jadi Islam. Itu apa namanya? Apa namanya itu? Kemana Kristennya dan Yahudinya semua? Berarti Kristen di sana itu pintar-pintar, makanya mau nerima Nabi Muhammad. Bukan menerima, dibantai. Bukan Nabi Muhammad Dibantai. orang langsung nyuruh mereka masuk Islam. Dibantai. Kalian tuh raja Dibantai. pinter memang. Bagaimana Nabi Muhammad mau mengajarkan Islam? Orang Islam itu dulu itu bisa dihitung pakai jari loh, pakai sedikit-sedikit ya. Belum kayak sekarang. Kalian tuh memang sudah anak-anak. Jadi pada zaman dengar pada zaman Nabi Nabi Muhammad masih Madinah. mana mau menjajah Kalian mereka dengar? Yahudi. Aku. Pada zaman Nabi masih hidup rukun semua. Masih Kalau ada di kalian kan Yahudinya, jelas tadi. masih ada Kristennya. Tapi begitu beliau meninggal, masuklah zaman kekhalifahan, disitulah terjadi pembantaian-pembantaian. Kalau di hanya kalian Kristen kan yang jelas dibantai, tadi. sesama kalian pun dibantai. Beritakanlah Injil kepada seluruh makhluk. Apa kamu lupa? Apa kamu lupa Ali dibantai? Gambar inilah. Pergilah ke seluruh dunia. Ajarlah Weh, mereka. satu-satu. Si Boasi, Kalingga, si Boasi. Kalau saudara musiman ngomong, kamu diam dulu. Orang aku yang Kan udah ngomong. diwakili. Aku yang ngomong dari tadi. Beranak cucu Iya, itu lah. si Boasi ikut-ikutan ngomong. Nih aku ngomong nih, beranak cuculah kalian supaya bisa berkuasa di lautan dan kan disuruh berkuasa kalian. Wajarlah kalau Belanda itu pengen berkuasa di negeri orang. Saja kamu jangan begitu. Jadi Gian, Kalingga. Saudara simannya pun didahului. Itu Kalingga lagi ngomong, Gian. nggak bisa kita Astagfirullahaladzim. berdiskusi jadinya. Masa ayat itu Ya saja kalau nggak enggak kau mampu turun, ya udah turun kau dulu. Kau nggak mau diam. Udah turun Ya, kau dulu. Gimana? Coba jelaskan itu. Gimana itu tafsiran? Berkuasa lah maksudnya, berkuasa itu maksudnya bukan menjaga, Bang. Berkuasalah kamu atas segala yang hidup di bumi, artinya pimpinlah dengan baik. Kan Nabi Adam juga diturunkan ke bumi menjadi khilafah, menjadi pemimpin. Kan sama, kalau di bidang itu masih sama. Bukan di situ perbedaan kita. Itu loh. Supaya kamu itu berkuasa atas. Berkuasa yang dimaksud itu mengelola. Iya, mengelola. Artinya Itu negara tujuannya. orang supaya menjadi hak milik gitu loh. Bukan lah. Jadi maksudmu arti khilafah apa? Bukan penguasa. Itu satu. Nomor 2 tadi, beritakanlah Injil kepada seluruh bangsa. Makanya di TikTok ini banyak penginjilan. Nah, terus kemudian yang dibawa Pak Erik tadi betul. Bahwasanya kalian itu kalau tidak beriman kepada Yesus, wajib suruh bawa ke hadapan Yesus gitu loh. Ya kalau masalah memberitakan Injil, Bang, itu betul saya akui. Tetapi sama di kalian juga ada dakwah dan syiar. Itu jamaah sekarang tabligh ini- setiap hari keliling dunia itu, kemana-mana mereka membawa dakwah. Jadi jangan bilang. Sekarang Jadi, Injil apa yang namanya, diajarkan oleh Yesus itu apa, Bang? Seperti Sabar, apa? kita masuk ke ini aja, Bang. Belum ada Bang Juma nih, masih sholat mungkin. Injil yang diajarkan Yesus itu Injil yang mana? Injil yang mana? Injil yang apa diberitakan emang? Yesus untuk disebarkan Emang itu yang Injil mana? itu Coba. harus saya jelaskan dulu, Bang. Injil itu artinya kabar baik gitu loh. Kalau belajar tentang kabar baik harus tahu dulu apa kabar buruk. Sebelumnya sudah ada kabar buruk, barulah ada kabar baik. Apa kabar buruknya? Gitu. Ya, kabar baiknya apa disampaikan? Kabar baiknya apa? Kalau belum Apa paham kabar kabar baiknya? buruknya tidak bisa kita pelajari kabar baiknya. Ya, tapi kan Anda sudah menguasai Injil yang artinya itu adalah kabar baik. Coba di mana kabar baik yang disampaikan Yesus?
Iya, kalaupun saya jelaskan nanti Anda tidak terima itu kabar baik karena Saya Anda terima penjelasan Anda. Kabar baik yang disampaikan Yesus itu apa? Kabar baik yang disampaikan Yesus itu apa? Di kami begitu Bang, di kami begitu prinsipnya. Kita tidak bisa memahami kabar baik kalau belum mengerti apa kabar buruknya. Mau saya kasih tahu di mana datanya? Jangan kau mengajari aku lah. Ya mau saya kasih tahu tidak? Tentang agama kalian pun aku nggak berani ngajari kau. Ya saya enggak. Jadi Kalian kan kalau tadi begini tidak mau. ini Ya sebagai tidak sebagai baik, seorang kawan. Kristen, Anda menjadi narasumber di sini, menjadi wakilnya teman-teman Anda di bawah. Ya beritahu dong di mana apa kabar baik yang disampaikan oleh Yesus itu. Tahu ya, fatal. Ayo. Kalau kamu Kalau Anda tidak tahu, biar saya kasih tahu di mana kabar baiknya. itu fatal kalau kamu kayak gitu, fatal. Nggak benar itu. Kenapa fatal? Kabar baiknya itu ada di Matius 21 nomor 43 ya. Sebentar. Kabar baiknya itu ada di Matius 21 nomor 43. Tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan ke bangsa lain. Dan dia akan menghasilkan buah dari kerajaan-kerajaan tersebut. Ya, lalu ada di Yohanes 16 di data nomor 7 sampai ke 14. Itu kabar baiknya. Bukan itu kabar baiknya Bang. Iya, Abang salah akan paham. datang roh Tidak kebenaran, benar. akan datang roh kebenaran yang akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran dan akan mengajarkan kamu Sewasi. sesuatu Enggak, hal kamu di yang bawah akan aja datang. dulu. Apa yang Bang Orang- Cinta bacakan tadi tidak pernah itu diceritakan di dalam kekristenan sebagai inilah Injil, bukan begitu. Itu. Iya, tapi kan tadi mengatakan Injil itu adalah kabar baik. Yang disampaikan Yesus kabar baiknya itu apa coba? Apa poinnya? Tahu kamu ya. Makanya di kalian kan Yesus kalian dengar dulu lah situasi. Kita harus menghargai perbedaan perspektif. Perspektif Islam mengatakan bahwa Injil itulah kitab yang diterima oleh Nabi Isa dari Allah dibawa kepada bangsa Yahudi. Tetapi di Kristen tidak seperti itu. Injil itu adalah Yesus itu sendiri. Sudah. Jadi segala sesuatu yang menyangkut kehidupan Yesus Kristus dan pengajarannya itulah Injil. Ya, Anda tadi sudah mengakui kedatangan Nabi Isa alaihissalam diberikan Injil itu kepada kaum Bani Israel. Di luar dari Bani Bukan itu Israel tidak boleh kalian. mengikuti Itu hukum-hukumnya, pandangan kalian lah. larangannya, perintahnya. Itu menurut versi kalian, tapi menurut Ya, karena Matius 24 mengatakan di luar dari Bani Israel dikatakan gunggung. Bukan saya yang mengatakan kitab kalian. Berarti ajaran Yesus itu tidak boleh sampai kepada orang-orang lain, kepada bangsa lain. Enggak. Kalau sampai di situ bisa saja, tapi di ayat lain dikatakan beritakanlah ini kepada seluruh. Nah, berarti kan ada kontradiksi di sini. Berarti kan ada perlawanan di sini antara satu dengan yang lainnya. Kan bertabrakan artinya. Tapi kami menyebutnya itu adalah progres. Inilah bisa muncul Kristen progresif ini gara-gara kalian lah ini berarti ini. Enggak masalah lah, progresif memang kalian juga progresif kok. Semua agama progresif, mana ada yang mentok. Lawan dari progresif kan mentok. Ya betul ya. Ya, masa mau kita mentok beragama? Enggak lah. Ya, jadi itulah saya sampaikan tadi kepada Anda semua. Kabar baik yang disampaikan oleh Yesus itu ada di Matius 21 nomor 43. Apa kabar baiknya? Tongkat kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, bangsa manakah itu? Nah, itu harus Anda pelajari. Ya, nanti kalau Iya, kita klaim ke bangsa Arab, kalian nangis. Nah, lalu Yesus mengatakan lagi, roh kebenaran itu akan datang setelah aku terangkat ke langit. Dia akan memimpin kamu ke jalan kebenaran dan akan menceritakan sesuatu hal yang akan datang. Nah, contohnya, kalau kalian dipertanyakan tentang suatu hal yang akan datang, contoh kiamat aja ya, kiamat aja kalian bagaimana terjadinya tidak kalian pahami. Bagaimana kehidupan neraka dan surga juga tidak pernah kalian diajarkan. Nggak ada ajaran itu terhadap kalian. Bagaimana proses terjadinya kiamat juga kalian tidak diketahui. Tidak ada yang mengajarkan kalian. Nah, kami, kalau Anda bertanya kepada kami, insya Allah umat Islam ya yang paham pasti akan menyampaikan secara detail bagaimana terjadinya proses kiamat sampai kita nanti dibangkitkan. Insya Allah, karena sudah diajarkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, aku kalian. Ya begitu Bang Cinta, kalau saya pribadi. Ya, coba saya bertanya kepada kalian tentang perihal bagaimana proses terjadinya kiamat. Tentang kiamat, kebangkitan dan
hidup kekal. Coba ya ceritakan betul. Yesus mengajarkan hanya Layar. Kamu bisa tahu nggak kapan iya, kiamat? makanya dikatakan Kamu tuh. di Yohanes. Mau aja kamu nggak bisa tahu, apalagi kamu bisa memprediksi. Si Boasi. Kenapa? Coba saya tanya kepada kalian, bagaimana terjadinya kiamat? Apa yang terjadi di muka bumi ini? Apa yang dialami manusia pada saat itu nanti? Kapan kamu Ayo, mati? Coba ayo. tanya, kapan kamu bisa Ayo ceritakan kepada kami. Kalau kalian pernah diajarkan oleh kitab kalian, bagaimana proses terjadinya kiamat kelak? Ayo, sayang. Jadi itu kalau itu ada ajarannya Bang. Memang beberapa gereja tidak mengajarkan dengan begitu gamblang. Itu betul. Tetapi di gereja saya Ya udah, kalau kalian percaya dengan yang kau katakan tadi, memang betul. Kalian tidak sepenuhnya itu diajarkan oleh kitab kalian. Karena kata Yesus loh, masih banyak yang harus kukatakan kepadamu. Tetapi sekarang loh, buktinya Yesus mengatakan, bukan tafsiran kawan. Coba dibaca dulu lah, dicermati, direnungkan. Yohanes 16 nomor 12. Saya bacakan lagi ya. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu. Masih banyak hal lagi nih. Ya, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Nah, kalau Yesus mengutarakan itu, orang-orang Bani Israel belum sanggup mereka menerimanya. Tetapi apabila Ia datang, yaitu Roh kebenaran, Ia akan memimpin kamu ke seluruh kebenaran. Sebab Ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan Ia akan memberitakan, menginformasikan kepadamu hal-hal yang akan datang. Apa itu? Peristiwa kiamat salah satunya. Peristiwa manusia kelak dibangkitkan. Peristiwa kelak manusia di mana berada di hidup kekal, di surga kah neraka. Rasulullah memberikan informasi kepada kami seperti itu, bagaimana gambaran manusia pada kala itu nanti kelak. ya, boleh saya bicara? Boleh. Jadi Bang, bukan hanya sekarang ini aja, ini ayat yang kamu sampaikan itu kalian ambil sebagai rujukan untuk mengukuhkan kenabian Nabi Muhammad. Sah-sah saja, tetapi itu tafsiran kalian. Jadi kalau kami tidak menerima tafsiran kalian, boleh dong. Kan gitu. Ya, makanya kalau itu saya katakan tadi, kalau itu kebaginda Nabi Muhammad, kalian nangis pastinya. Karena kalian nangis, Bang. Kalau saya karena saya belajar teologi, saya maklum dengan semua tafsiran. Karena apa? Karena kalian memang sudah dikutuk Tuhannya Abraham, kawan. Kenapa kalian dikutuk? Itu kau menyimpulkan, Bang. Loh, saya berani menyimpulkan. Silahkan Anda menuduh kami umat Islam. Di Kejadian 12 nomor 3, di Kejadian 12 nomor 3, Tuhannya Abraham berfirman kepada Abraham, "Wahai Abraham, aku akan memberkati engkau," kata Abraham, "dan orang-orang yang memberkati engkau pun akan kuberkati," kata Tuhannya Abraham. Dan sebaliknya, kalau ada yang mengutuk engkau, golongan manusia, aku akan mengutuk mereka juga, Abraham. Iyalah. Ini. Nah, siapakah yang mengutuk? Abraham, Islam atau Kristen? Siapakah yang memberkati Abraham, Islam atau Kristen? Bisa kita bongkar. Bisa kita telusuri. Di Kristen diakui itu Nabi Abraham adalah bapa segala orang percaya. Jadi tapi jalan ceritanya, peristiwa kejadian diceritakan di dalam Bible, semuanya hujatan, hinaan, fitnahan. Kalian mengatakan Abraham ini menikah dengan budaknya Sarah. Dan di situ juga dikatakan Abraham memberikan istrinya Sarah yang tercinta kepada Fir'aun. Itu kitab Taurat itu kitabnya Yahudi kami pakai. Loh, tapi menempel di kitab Anda. Iya. Masalahnya kan memang peristiwa Abraham itu kalian aminkan di situ. Tertulis seperti itu, pastinya kalian aminkan karena kalian pemegang kitab tersebut. Musa yang nulis. Ya.
Musa yang nulis pun, tapi kalian juga mengaminkan. Kalian mengakui bahwasannya Abraham tertulis di situ memberikan istrinya kepada Firaun untuk dipersembahkan. Iya, Ini suatu itu kehinaan ini. Itu suatu kehinaan kepada kami umat muslim. Nabi Ibrahim tidak pernah digambarkan seperti itu, diceritakan seperti itu, tidak pernah kawan. karena di Islam ada konsep Nabi itu Nah, terbebas dari inilah semua kalian kejahatan. golongan manusia yang sudah dikutuk Tuhan. Enggak, kalau di Kita kami Nabi buktikan itu di situ. manusia biasa. Kalau di Makanya kalian kalian maksum. diciptakan oleh Allah secara sempurna, diberikan akal. Akal kalian mati Jadi harus jelas akibat ini dari yang kutukan kamu Tuhan. pakai ini perspektif Islam. Kamu belajar Alkitab Ya dari coba perspektif gini Islam, kawan, salah coba semua. dibaca dulu Kejadian 12 nomor Sama 3. seperti kalau Aku kamu akan ke pasar memberkati. pakai mata tukang jam tangan, sesat nanti. Kamu lihat nanti ikan teri Medan sudah Aku dapat dikit, kelapa. dikit. Ya, silakan. Pak Kalingga, perbedaannya Nabi di Anda itu dengan aku apa? Dengan aku nih. Kalau di Yahudi dan di Kristen, Nabi itu adalah manusia biasa, berdosa juga. Ya udah, berarti nggak ada bedanya dengan aku kan? Kalau di Islam, Nabi itu maksum. Enggak, maksudnya Nabi di Kristen dengan saya ini bedanya apa? Tidak ada bedanya. Ya udah, berarti sama. Aku juga pantas kau nabikan kalau gitu. Ya, Nah, kenapa? itulah kalian mengambil istilah di dalam Al-Quran dengan menyebutkan kata Nabi dalam Bible kalian, tapi maknanya berbeda kalian buat. Nabi itu syarat menjadi Nabi, Jangan dia paksa, menerima Bang. wahyu dari Nabi Tuhan. itu jangan kau paksa. Iya. Bukan, syaratnya manusia menerima wahyu itu adalah Nabi. Iya. Atau Nabi syaratnya, ya. Syarat menjadi nabi, dialah manusia yang dipilih Tuhan yang menerima wahyu dari Tuhan. Abraham di kitabmu menerima Tetapi wahyu. tentang pribadi Nabi Ismail, itu yang terbebas Ishak, dari segala Yakub kesalahan itu dan menerima dosa yang wahyu. kalian sebut Nah. istilahnya maksum, itu tidak terpakai di Yahudi dan Kristen. Semua nabi itu bersalah juga, berdosa juga kalau di Kristen. Nah, kalau di kalian inilah tidak. kalian Ya, jadi sebab-sebabnya. jangan salahkan Kenapa dong. kalian Itu menuduhkan perbedaan, Tuhan yang hargai salah? perbedaan. Ini sebabnya kalian Jangan sudah langsung menuduhkan bilang Tuhan orang yang lain salah. salah. Ya Allah ya Rabbi. Ini fakta loh sahabatku. Iya. Kan di kalian itu kacamata kalian seperti itu, kacamata kami beda. Boleh dong berbeda, masa nggak boleh Begini, harus sama coba dengan Anda kalian? baca lagi di di Kejadian 26, di data Bang, nomor kalau 3 kamu dan itu 4. sarjana, pasti kamu akui perbedaan pendapat. Sedangkan ulama Memang pun mengalami betul. perbedaan pendapat. Kita kan diskusi mencari kebenaran. Sehingga ada 4 mazhab. Ada yang mengharamkan menyajiskan anjing, ada yang memuliakan anjing. Itulah Bukan perbedaan 4 pendapat. mazhab, 4 mazhab pula. Bahasamu lah. 4 lah, 4 imam mazhab. mazhab. Kau pun Hesti. Kan ada 4 mazhab. Bahasamu Tapi- perbaiki, bukan 4 mazhab. 4 imam mazhab. Perbaiki. Bukan mazhab, perbaiki. Sampai kau Lah, betul. jadi apa? Perbaikilah sampai kau betul. Itulah makanya mereka itu berbeda pendapat. Di Turki mereka boleh mencium-cium anjing, tidur sama anjing boleh. Di Indonesia anjing diperangi. Itu oknum, bro. Beda mazhab. Kalau oknum itu, tapi masalah Gitu Tuhan, loh. masalah mana yang Tuhan itu nggak ada perbedaan di kami. Iya. Saya akui itu kalau tentang ketuhanan semua Islam sama, bahkan Syiah pun sama. Kalau anjing untuk berburu boleh tapi nggak Jadi boleh dipegang saya ya. ini Kalau pengajar, untuk berburu, apapun yang boleh disampaikan kita- saya terima. boleh kita merawat Kalau- anjing yang berburu, tapi kalau nggak bisa mau untuk memaki-maki berburu bukan doang. saya, Misalkan anjing bukan saya. pelacak itu boleh, nggak apa-apa. Tapi kalau untuk disentuh itu mati. Mak Kalingga, si A itu bukan Islam ya. Jangan kau karang-karang ya, Baluap. Ya, buktinya kalian orang Indonesia semua bangga. Tapi gini, bro. Iran Si A membombardir bukan Israel. Islam, Baluap. Si yang bukan Islam. Bang Juma ada Hidup cerita Iran, Bang hidup Juma Iran, ini Bang Juma. Saya mau Usah bertanya tanya dulu. sama Bang Juma ini. Bang Juma lagi sholat. Bang Juma lagi Iya. nelpon Jokowi. Bentar lagi. Bang Kalingga, kalau masalah Ya. Tuhan kan kita nggak berbeda. Kalau di Kristen itu sama nggak Tuhannya Yahudi dengan Tuhannya Kristen? Tuhannya Musa. Menurut kami sama, tapi menurut Yahudi beda. Menurut Saya mau Anda Tuhannya bertanya sama Musa Cinta siapa? Selamat bisa kah? Cinta Ya, Boleh Bang, boleh silakan Bang. Silakan. ini Bang Kalingga noise bang, mute dulu bang, biar Yani ngomong dulu bang. Bang oke, Kalingga, silakan lanjut.
Lanjut. Gantian nama Yani, gak sabar dia. Mute dulu Bang. Oke, lanjut Bang Yani. Ini saya mau bertanya pada Bang Cinta Solawat ini. Yang kalau dalam Islam kan mengimani itu sama dengan apa itu? Mengimani dengan mengikuti sama apa beda? Oke, Bang Noise, mute Ya. Bang Yani. Bang Yani lagi nukang gitu ya. Bang Yani mute biar dijawab sama Bang Erik. Silakan Bang Erik. Artinya tadi Anda bertanya mengimani dan mengikuti sama ya? Iya, itu pertanyaannya. Oke, di dalam Islam ya kita diperintahkan oleh Allah untuk belajar, untuk berakal terlebih dahulu. Apakah junjungan yang kita diperintahkan untuk mengikuti Bang itu Erik, adalah Bang Erik, maaf. Jawab dulu Bang, baru jelaskan. Mengimani dan mengikuti itu apakah sama? Jawab dulu. Sama apa beda? Baru Bang jelaskan. Ya kita lihat dulu apa yang mau kita ikuti, apa yang mau kita imani. Kalau dia tidak selaras dengan ajaran Tuhan, tentunya akan kita tolak. Apa yang mau kita ikuti? Bilang aja Apa beda, bisa Bang. dijadikan? Iya, bisa Kayaknya jadi Erik beda, susah bisa kali jadi pakai sama. oten dia. Bisa beda, bisa sama. Tergantung bagaimana kita memahaminya gitu. Bagaimana Contoh cara gini, kita Bang Erik. akal kita cocok nggak Contoh dengan gini. akal kita begitu. Contoh kita disuruh mengimani Injil. Nah, kita tidak mengikuti Injil, kita mengikuti Al-Quran sekarang gitu loh. Jadi beda mengimani dengan mengikuti. Nah, itu aja Bang. Lanjut Bang. Pertanyaan kedua. Kalau berarti Bang Cinta Solawat ini tidak mengikuti Yesus gitu nah maksud saya. Oh iya, tidak mengikuti Yesus. Tidak bang, karena dia diperintahkan dari Allah hanya untuk kepada Bani Israel. Wa rasulan Bani Israel. Anni qad ji'tukum bi ayatin min rabbikum. Ini Rasulullah, kata Nabi Isa alaihissalam. Aku hanya diperintahkan, aku hanya ditugaskan kepada Bani Israel. Jadi cakupan hukum, cakupan larangan dan lain sebagainya yang diperintahkan oleh Tuhan kepadanya itu hanya kepada Bani Israel, hukum-hukum tersebut. Di luar dari Bani Israel kita tidak bisa mengikutinya. Tidak boleh kita mengikutinya. Karena syariatnya berbeda, Bang. Nah, begini ya. Berarti Bang Cinta Solawat ini direndahkan dong kalau menurut Al-Qur'an. Gimana bang? Katanya Bang Erik direndahkan kalau menurut Al-Quran. Ntar dulu, Oh, ntar tidak dulu lah, ya. Bang. Coba satu-satu lah, aku lagi ngomong ini. Enggak, aku menerangkan loh Bang Yani. Di mana Aku datanya? menerangkan pertanyaanmu. Ya, karena kenapa saya bilang direndahkan? Baca itu Qiyus 3 ayat 55. Baca dulu. Apa bius? Oh, Ali Imran. Qiyus. Ali Imran Ali ini Imran. apa? Coba dibaca. Ali Imran 3 ayat 55. Ali Imran tuh nggak usah pakai 3 lagi, Bang. Ali Imran aja, Bang. Memang Apa katanya di situ, Bang? Apa katanya di situ, Bang? Anda bisa membacakannya, Bang? Ya, silakan, Bang. Bisa. Saya bacakan ya. Tapi Ya. sejak kapan Ali Imran dibilang bius? Qiyus. mau bilang QS dia. Tar dulu. Lanjut. Saya mau baca. Keadaan ini bahkan terbawa untuk para pengikutnya. Allah juga meninggikan pengikut Isa Al-Masih sampai akhir zaman. Dia aja meninggikan dalam Al-Quran ini mengatakan. Iya, dia meninggikan. zaman Isa kan beda dengan Nabi Muhammad, bro. Akhir Loh, zaman Musa beda. Sampai akhir zaman. Sampai ini terus ini sampai akhir zaman. Baca itu. Iya, ayat zaman 55. akhir zaman Musa kapan? Bang Yani ini ya sebelum dilanjut ya. Bang Yani, kami ini bukan umat Nabi Isa. Kami bukan umat Nabi Isa. Sekali lagi katakan, kami bukan umat Nabi Isa. Kami umatnya Nabi Muhammad. Udah ya. Begini loh, kan di situ dinyatakan. Ya, Allah kan berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, Bismillahirrahmanirrahim. Wa iz qala Allahu ya Isa bani Maryam. Ada juga ya kan? Sorry bentar ya. Ada juga santan Noise, Bang juga. Wa iz qala Allahu ya Isa bani. Gimana?
Ada suara perempuan. Imrus mute, Imrus. Sorry. Kalau ada Wa iz qala suara Allah ya Isa inni mutawaffika Imrus, wa kuturunkan kau kalau nggak mute. mutahhiruka minal ladzina kafaru wa ja'ilul ladzina tabau kafauqal ladzina kafaru ila yaumil qiyamah summa ilayya marji'ukum fa ahkumu bainakum fima kuntum fihi tahtalifun. Jangan di sini. Pada saat peristiwa tersebut ya, Allah berfirman kepada Nabi Isa alaihissalam, wahai Isa, aku mengambilmu dan mengangkatmu kepadaku serta menyucikanmu dari orang-orang yang kafir dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu pada kala itu, dan menjadikan orang-orang yang mengikutimu di atas orang-orang kafir hingga hari kiamat. Ini pada saat itu gitu, hingga hari kiamat mereka. Jadi apapun yang mereka pekerjakan, yang penting mereka sebagai pengikutnya Nabi Isa alaihissalam mengikuti segala perintah diperintahkan oleh Nabi Isa alaihissalam, yang mereka itu adalah pengikutnya, itu mereka jaga, Allah menjaganya sampai hari kiamat. Oke. Udah, Yani silakan. Bang Erik mute Bang, suara orang. Suara orang itu banyak kali. Bang Yani silakan. Yani. Penjelasannya Silakan. Ya, yang saya mau tanya, kenapa di dalam Al-Qur'an gelar Nabi Isa itu lebih tinggi daripada Nabi Muhammad? Kenapa begitu demikian? Kenapa begitu? Salah lagi. Coba Itu sama itu. Iya. Makanya dibaca. Gini nih. Waminal. Coba. Iya. Makanya disempurnakan oleh Allah di kalimat terakhir. Coba biarkan dulu dia Bang Eri ngomong, Bang Eri. Biarkan dulu dia ngomong. Ya, lanjut Bang Yani silakan. Gini, maksud saya gini. Kan dalam Islam kan mengatakan Nabi Isa itu rasul. Kenapa hanya dia satu-satunya yang tidak berdosa dan betul-betul memang suci? Kenapa kok bukan? Loh, itu kan perbandingannya begitu. Kita bisa melihat dia suci, tapi loh, memang suci dia kan? Adakah siapa yang paling suci? Udah aja nanti dibantah. Tidak mantan residivis, tidak mantan napi. Enggak ada nabi Allah ya, nabi Allah yang dipilih oleh Allah itu adalah mantan nabi. Enggak ada seperti itu kawan, enggak ada. Bedanya di kalian, mantan nabi, mantan penjahat, mantan pembunuh jadikan rasul. Yang saya tanya itu, bukan itu. Yang saya tanya, kenapa kok beda dengan Nabi Muhammad? Kalau Nabi Muhammad kan masih berdosa, kalau Yesus Isa itu kan suci, tidak pernah berbuat dosa. Di mana dosa Nabi Muhammad? Di mana dosanya? Dalilnya nggak ada, bro. Di mana dosanya? Saya bukan bilang Nabi Muhammad tidak berdosa, namanya manusia biasa berdosa. Kalau Ya, Yesus coba kan tunjukin beda. dalilnya tunjukin. Beda, namanya sudah dipilih, nggak akan melakukan maksiat kepada Allah. Namanya sudah dipilih. Jadi maksudnya menjadi nabi yang ada diturunkan di muka bumi ini semua sudah suci kah? Nggak ada buat dosa. Betul. Terus yang saya tanyakan Nabi Isa dalam Al-Quran kan dia suci. Bang Yani, Suci, kalau tidak Bang pernah Yani berbuat mengatakan dosa. Nabi Isa itu lebih mulia, apakah Nabi Isa itu Allah bersalawat kepada Nabi Isa? Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Dikatakan, hai Allah Maryam, dan para akan malaikat lahir yang bersalawat kepada suci. Baginda Rasulullah. Apakah Nabi Isa itu disalawatin sama Allah? Kalau Abang mengatakan Nabi Isa itu lebih mulia, apakah Nabi Isa itu bersalawat Allah dan para malaikatnya? Enggak kan? Ya, cukup ya. Jangan yang itu nanyanya ya, yang lain. Lanjut. Saya tanya itu, yang saya tanya itu kan. Jadi Nabi Isa berdosa juga kan dalam Al-Quran, saya tanya itu aja lah. Tidak ada dosanya. Tidak. Udah dijawab loh. Ya itu sudah yang saya tanya. Semua nabi tidak. Lalu fariqu baina hadim min rusuli apa itu?
Jadi maksudnya Nabi Jadi- Musa jadi pernah berbuat Tidak dosa. ada yang Semua nabi pernah dibeda-bedakan berbuat dosa. antara nabi di Islam itu. Kalau dia tidak pernah berbuat dosa, dia sudah Tuhan. Itu yang saya maksudkan. Itu bayi-bayi nggak berdosa loh bro, bayi baru lahir tuh nggak berdosa. Kenapa Nanti nggak Tuhan- bertuhankan? Dasar. Dasar. Begini loh. Bayi-bayi baru Begini lahir loh, nggak saudaraku. berdosa. Yang dibicarakan kan ini tetap itu. Makanya kan begini. Sebenarnya begini loh. Yang saya tanyakan di dalam Al-Quran itu kenapa Isa itu paling berkuasa di bumi dan akhirat karena dia tidak berdosa. Dalilnya Beda di dengan mana nabi-nabi, dalilnya? Loh. Mau dalil lagi tanya, sudah dari kemarin saya jelaskan dia terkemuka di bumi dan akhirat kan sudah. Ini aku baca dalilnya ya, Al-Baqarah 285. Kami tidak membeda-bedakan antara seseorang pun dengan yang lain di antara rasul-rasul, dan mereka mengatakan kami dengar dan kami taat. Udah nggak ada yang beda berarti bro. Kalau misalkan Nabi Isa nggak berdosa, berarti Nabi Muhammad pun nggak berdosa. Kecuali kau dapat dalil Nabi Muhammad pernah berdosa ini. Terus kenapa Nabi Isa nanti yang diturunkan? Karena Nabi Isa belum mati sampai saat ini. Dan Nabi Isa tugasnya belum selesai. Makanya dia nanti diturunkan lagi. Karena tugas dia belum selesai. Paham? Saya paham itu, yang saya tanyakan cuma itu aja. Kenapa kok di dalam Al-Quran dia kan satu-satunya nabi yang tidak berdosa di muka bumi ini, yang lain kan berbuat dosa. Semua nabi tidak berdosa kok, satu-satunya nabi. Udah dijawab loh dari tadi, ya Allah ya Rob. Dosa Adam apa? Dosa Adam apa? Dosa Ibrahim apa? Dosa Musa apa? Coba sebutkan Nabi Muhammad apa dosanya? Nabi Adam apa dosanya? Ayo. Ada. Ayo, sebutkan. Maksudnya gini loh. Jadi maksudnya udah dijelasin. Loh, jadi Kalau aku kan bisa sudah nunjukin terus- dosanya Yesus, bisa aku. Enggak, Bang Yani Coba mendingan. tunjukkan. Enggak, Nah, gini loh. Itu yang Yesus permasalahan pernah gimana? pinjam keledai tidak dikembalikan. Bang Yani mendingan Yesus pernah meminjam pisau cukur belum dikembalikan. Iya, itu Dosa apa Yesus itu? bisa. Apa lagi? Iya, banyak lah. Ah. Dia pergi ke rumah bapaknya tapi nggak izin, dicari-cari oleh orang tuanya. Lalu dia marah malah, orang tuanya dimarahin. Bang Yani mendingan Tuhan kau tonton berdosa YouTube bisa aja. buktikan. Tuhan kau adab Tuhan kau bisa kubuktikan. Tuhan kau meminta jatah 32 gadis perawan. Nah, itu tuh apa? Dosa Tuhan itu. kau mengambil istri orang lalu disuruh tidur dengan orang lain, itu Tuhan macam apa? Justru kesalahan Tuhan kau banyak. Apalagi? Dalilnya di mana? Dalilnya mana? Tuhan kau mengambil istri orang 2 Samuel 12. Kau baca dari 11 sampai 12. Udah. Nah, Tuhan kau meminta 32 gadis perawan bilangan. Kau baca satu perikop. Udah. Apalagi? Justru Tuhan kau yang punya dosa ada. Tuhan kau yang punya kesalahan ada. Dikasih tahu ngeyel ini orang. Itu tertulis dia bayi suci, dia maksudnya dia yang dilahirkan suci. Itu di Al-Quran, kalau di Bible beda. Di Bible kalian itu kan karangan Yahudi. Jadi wajar lah pembenci para nabi mereka. Jadi Kalian harus tuh bisa korban, kalian itu. dibedakan di Islam itu para nabi itu maksum, dijaga Tuhan dari segala kesalahan dan dosa. Itu Jadi harus kita terima begitu. Sebetulnya Kalingga ini korban Yahudi. Cerita-cerita para nabi itu Kalau di diselewengkan. Kristen dan di Yahudi, nabi itu tidak maksum. Ini kan boleh berbeda. Kenapa kalau berbeda kita marah-marah? Kan nggak boleh. Iya, supaya memuluskan jalannya Paulus karena dia kan pernah berdosa nih. Bukan. Jadi Emang supaya saya sebagai disamaratakan. yang belajar Karena nabi berdosa. sendiri dan itu saya belajar, makanya saya tahu. Saya tanya teman saya Ustadz yang lulus dari luar negeri, ya dari kami begini Bang Lingga, katanya. Oh iya, kalian bagaimana? Begini, saya bilang. Oh begitu di kalian ya. Begitu kami kalau diskusi, enggak saling mentertawakan, saling menghormati kami. Kok kalian ini aneh-aneh? Jangan kita paksakan. Kalau memang menurut Islam Nabi itu adalah maksum, ya ini harus terima, hormati itu. Makanya Sekarang mana yang lebih masuk akal, Bang? Aku dulu. Mana yang lebih masuk akal? Utusan Tuhan itu berdosa atau enggak berdosa?
Seharusnya yang mana yang bagus gitu? Apa itu? Misalkan nih ada seorang yang untuk menjadi teladan kepada suatu kaum. Nah, mana yang lebih bagus antara Tuhan itu mengutus orang yang berdosa atau tidak berdosa? Mana yang lebih bagus? Nah, sudah barang tentu teladan yang sempurna adalah seorang yang tidak melakukan kesalahan atau Kenapa dosa. Tuhan itu tidak milih yang lebih sempurna aja? Gitu? Kenapa milih yang lebih mudaratnya lebih besar? Ya, menurut kami yang sempurna hanya Yesus. Selainnya semua bercacat. Itu maksud saya seperti itu, betul itu. Oke, berarti Yesus itu syarat jadi Tuhan harus tidak berdosa gitu? Itu bukan syarat, nggak ada syarat-syarat di sana. Ya, udah kenapa Anda menilai ketuhanan itu diukur dari dosa atau enggak? Pernah berdosa atau enggak gitu? Bukan, justru di teologi Kristen itu Tuhan itu bebas mau ngelakuin apa aja. Nggak ada kata dosa untuk Tuhan. Dia mau bunuh kita sekarang pun dia tidak berdosa. Karena haknya, segala sesuatu adalah haknya. Ya kan tadi udah dijelasin dosanya Yesus. Misalkan kalau zaman sekarang nih, kalau ngambil keledai nggak izin itu dosa, bro. Misalkan lagi membalikkan mejanya pedagang, itu dosa itu. Kalau tanpa peringatan Apakah pertama. begini ya Bangku 4? Apakah pada saat itu dikembalikan keledai itu ataukah tidak? Tidak ada catatannya. Ya Jadi udah, kita berarti tidak kan boleh nggak ada. berasumsi. Berarti kamu tidak bisa menentukan Yesus itu dosa atau enggak. Jadi itu kita, kalau tentang itu kita agnostik, tidak mengetahui. Gitu dong, jangan kau simpulkan. Makanya jawaban ente tadi harusnya Yesus dosa apa enggak? Enggak tahu gitu aja. Jangan kau bilang Ya, pasti iya. enggak berdosa. Kalau ada yang membuktikan bahwa dia berdosa, baru. Melanggar hari Sabat itu dosa atau enggak? Lah kan dia sudah katakan, akulah Tuhan dari hari Sabat itu. Artinya dia pemiliknya. Aku di situ terserah dia. tulisannya bukan aku, anak manusia itu. Ya dialah anak Tuhan. manusia itu. Tuhan. Siapa lagi? Anak manusia. Siapa lagi anak Emangnya manusia itu? cuma Yesus anak manusia kan banyak itu. Ya itu kan penafsiranmu lagi. Nah, Kau tanya keyakinan kamu, kami jawab kamu tidak terima. Gimana itu? Padahal kalau Oke, sekarang teman-teman gini aja. saya tanya, nggak kayak tahu itu. Jangan Oke, sekarang gini. kata kamu muat ke orang lain. kita sesuai tema aja. Temanya tap-tap layar gimana? Begitu kawan. Kalingga Putra, kalau ada tadi perkataan Anda itu, lalu apakah seorang yang menghardik ibunya apakah pantas untuk dijadikan Tuhan? Tidak ada manusia yang menjadikan Tuhan, manusia yang dijadikan oleh Tuhan. Jangan dibalik logikanya. Jadi manusia berarti Tuhan yang jadi manusia gitu. Iya dong, dia boleh dong jadi apa aja. Mana datanya Tuhan menjadi manusia? Mana datanya? Ya itu. Di Alkitab itu baca aja. Nggak bisa jawab. Mana datanya Tuhan menjadi manusia? Kalau ada aku nanti manjat tower kata Bang. Mana datanya Tuhan menjadi manusia? Coba jawab. Saya tidak mau lagi, udah sering kau tanya itu ke orang. Nggak mau lanjut. Ya keceplosan tadi Nggak Bang. mau lanjut. Kelepasan dia itu. Lah cemen lu gak mau lanjut cemen lu. Gak apa-apa cemen Yesti, biasa aja di Medan. Sekarang itu. gini, Iya mana ya udah mana Kalingga? Di mana datanya Kalingga? Manusia. Tuhan jadi manusia di mana datanya? Udah kayak Sekarang Kalingga. kalau begitu cara diskusimu Yesti, itu namanya Ngeles. Kalau Iya, begitu cara ngeles diskusi. aja ngeles. Udah Tetapi- main data di mana datanya Tuhan menjadi Dari manusia? tadi aku Jawab. mengajak teman-teman semua menghargai pandangan setiap agama. Bukan Udah, seperti kok kau. berapa harga kau? Berapa harga kau? Berapa? Ya. Kalau kau gagal menghargai orang lain nggak apa-apa, Iya berapa harga kau? Itu Berapa? nilai dirimu. Caramu memperlakukan orang lain adalah dirimu. Iya nilaimu. harga kau berapa? Harga kau berapa? Mau dihargai kan? Iya. Harga kau Bukan. berapa bro? Value, bukan nilai rupiah, value. Ngerti nggak? Ya udah, Value. mana datanya Tuhan menjadi manusia mana? Kami tidak bicara data, kami bicara tentang apa keyakinan. Itu sudah menyangkut keyakinan itu. Itu hal penting loh bro. Kenapa nggak ada datanya bro? Keyakinan Penting itu itu bro. bukan untuk diperdebatkan. Ngerti nggak? Sekarang gini, kamu mau nggak ikut Yesus? Kenapa pertanyaanmu seperti interrogatif? Nggak boleh begitu diskusi. Oke, kamu
mau nggak pengikut Yesus mengikuti apa yang dilakukan Yesus? Itu bukan pertanyaan dalam diskusi, itu pertanyaan interrogatif. Berarti nggak mau Kalau deh. kau Kau udah seorang masuk neraka lah kau. polisi, bisa kau pertanyaanmu begitu. Ya sekarang Jadi, gini, apa yang Yesus Jangan lakukan yang kita dilakukan tunjukkan oleh orang kita Kristen? tidak mengerti apa artinya dialektika. Dialektika itu adalah berbagi pemahaman, bukan bertanya menjebak-menjebak. Iya. Supaya kita paham, supaya orang paham, itu tujuan dialektika. Oke, sekarang gini aku tanya, apakah Kristen itu pengikut Yesus? Ya itu makna kata Kristen adalah pengikut Yesus. Apa yang diikuti? Ajaran Tuhan Yesus lah. Masalah Ajaran apa? Lagi. Ajarannya apa? Kasih. Kasih. Yesus ngasih siapa dulu? Yesus berkata dalam kitab Yohanes, bisa dicari, nanti bisa saya tunjukkan lagi ayatnya. Tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya kepada sahabat-sahabatnya. Yesus memberikan nyawanya kepada siapa? Dia kepada manusia lah. Siapa yang bunuh Yesus? Ya manusia. Tentara Romawi. Ya itu kalau kau tanya siapa, manusia, karena ini masalah Ya, Tuhan dengan manusia, jadi manusia bukan Tuhan. Sekarang itu aja kamu- yang saya jawab. Sekarang karena Kalau Yesus memberikan bangsanya yang saya tanya, bangsa apa gitu dong. Sekarang karena Yesus memberikan nyawanya kepada orang, kamu juga mau? Kalau memang itu kehendak Tuhan, why not? Ya kan kau pengikut Yesus, berarti kan tanpa dikehendaki Tuhan kau ikut Yesus lah. Kan Yesus memberikan nyawa itu atas perintah Bapa. Saya diperintah apa enggak? Kamu ikut Bapa atau Yesus? Kalau diperintah saya berikan. Oke, perintahnya Bapa untuk membunuh Yesus mana? Membunuh Yesus. Kan kau bolak-balik. Ya kau tadi bilang Yesus dibunuh. Makanya Bapak. diskusi itu jangan seperti itu, kawan. Berarti Bapak memerintahkan tentara Romawi membunuh anaknya. Mana gitu. Ya udah, berarti Bapak memerintahkan membunuh anaknya gitu. Ya memang dia berikan anaknya, mau gimana kita? Diberikan kepada tentara Romawi untuk dibunuh. Jadi begini Bang Empat, aku hanya ambil 1 menit aja. Sebenarnya begini Bang, kalau kita tidak meyakini kitab itu, jangan kutip-kutip dari situ. Saya tidak pernah kutip dari kitab kalian. Saya ini pendeta, tapi nggak pernah kutip dari kitab kalian. Wah, pendeta dia. Bang pendeta. Cuma dia pengaku pendeta, Bang. Anda boleh nanya nggak ini sama yang aku pendeta ini? Silakan. Ya, silakan Bang Ben. Pendeta ternyata dia, Bang. Aduh. Bang Cuma dia pendeta, Bang. Dia pendeta nih. Silakan, ada pendeta ini. Pendeta apa pendeta? Yang mati itu manusia apa Tuhan? Manusia, Tuhan tidak boleh mati. Berarti Anda ditebus manusia, bukan ditebus Tuhan? Iya dong, manusia lah, manusia. Berarti yang nembus dosa Anda manusia, bukan Tuhan? Manusia. Oh, ditebus dosanya sama manusia, bukan sama Tuhan. Kenapa kok Tuhan yang nggak mati, Pak Pendeta? Kalau yang ditebus adalah manusia, maka tebusan harus manusia, harus seimbang. Enggak, kenapa yang mati bukan Tuhan kok manusia? Ya Tuhan tidak bisa mati. Yakin, saya kunci nih pakai dalil nih. Yakin Tuhan tidak bisa mati. Yakin yang mati manusia bukan Tuhan. Saya kunci nih pakai dalil nih. Ya 1 Korintus. Ya, ini 1 Korintus 1 Bang Erino, Korintus 11:26 nih. Nih baca seperti ini. Setiap kali engkau makan roti ini dan minum anggur dari cawan ini, engkau memberitakan kematian Tuhan. Jadi yang mati Tuhan apa manusia, Pak Pendeta? Yang mati adalah manusia. Lah, salah dong tuh ayat berarti. Berarti kamu belum pernah saya menjelaskan kata kurios ya, bahwa kurios itu bukan Anda mawa kurios. Mulai ngeles. Yang lain berarti juga. Mulai ngeles. Berarti nggak pernah dong Yesus nggak pernah dibilang sebagai Tuhan ya. Sebagai Maha Pencipta bukan Tuhan Maha Pencipta dia. Tuhan yang kata Kyrios kan berarti bukan Tuhan, bukan Theos Udah kan udah jelas kuakui tadi Tuhan maksudnya di situ. Ya udah. Oh Tuhan. Terus kenapa kalau dia cuma Tuhan kenapa disembah? Siapa yang sembah dia? Yang disembah adalah Bapa. Gimana sih kamu? Oh, dia bukan Tuhan. Oh, catat guys. Kalian yang salah paham. Salah paham. Kami menyembah Bapa Yesus bukan Tuhan guys. Kristus. Catat guys. Sama seperti Banyak yang kalian ikut ini, banyak yang mengharapkan syafaat dari Nabi Muhammad.
Kami mengharap Berarti levelnya dia sama dong kayak nabi lainnya. Boleh, nggak masalah. Mantap, ya gitu dong. Asadu yuk. Enggak lah, orang apa namanya Bang, begini, karakter Tuhan di kalian itu berbeda dengan di kami. Jadi saya belum bisa, bukan saya tidak menghormati, sangat Gimana? menghormati. Nggak samanya di mananya bang kalau boleh tahu bang? Saya mempelajari banyak dari kalian, tapi saya tidak mau memperdebatkan itu, terkhusus tentang neraka dan surga. Saya tidak rindu ke surga kalian itu. Saya tidak mau masuk ke sana. Kenapa? Terang. Bukannya Jadi Yesus juga kalau ketujuan kalian itu aja saya tidak mau, maka tidak mau saya ikut kalian. Kenapa bang? Bukannya Yesus juga menjanjikan istri sampai 100 kali lipat ya di surga Jadi kalian? itu ya. Jadi tolong dipahami itu ya. Kami makanya kami pelajari tidak seperti itu. bukannya Yesus juga menjanjikan istri sampai 100 kali lipat ya bang ya? Menjanjikan di surga dapat istri, bahwa pada kebangkitan tidak ada perkawin mawin, itu kata Yesus. Memang kebangkitan nggak ada bang. Yang ada di surga beda ya, hari kebangkitan dengan di surga kan beda bang. Tidak ada kawin mawin kawan. Hari kebangkitan itu ketika orang dibangkitkan dari kubur bang. Iya, Beda dengan di surga tanya bang. kamu terangkan pemahaman Kristen kamu tidak terima. Bagaimana sih? Memang begitu doktrin Kristen begitu. Hari yang kebangkitan kami itu berarti di surga atau saat tidak orang ada dibangkitkan dari perkawinan, kubur bang? tidak ada beranak cucu di surga, tidak ada seksualitas. Terus Matius 19 nomor 29 itu buat apa istri 100 kali lipat bang? Itu kan nggak ada dijanjikan istri. Oh Gimana ada. Kalau apa yang hilang daripadamu akan digantikan, itu aja. Iya digantikan 100 kali lipat ya. Sekian kali lipat itu. Ada kan adelpas, adelpas, tapi kalian matera, matera, menuju ke gunaika, tekna, kalian pikir agros. tambah-tambahkan. Mana ada begitu. Di original Itu teksnya pemahaman ada kalian kok. aja. Ini saya bacain ya. Pemahaman kalian. Adelpas, adelpos, patera, matera, Iya, gunaika, tekna, agros. Gunaika itu apa coba bang? Gunaika itu istri bang. Aduh, Bang pakai original teksnya dong, jangan pakai kitab Ya, terjemahan. nggak usah lah pamer-pamer begitu. Lah, Ya pendeta ketahuan gak tahu kalau pakai original istri teks. kok jangan mau pamer gimana? Dari mana itu? Pendeta gak tahu original teks. Aduh, Pendeta gak tahu original teks. Apa Astagfirullahaladzim. sok jago-jagoan bahasa Ibrani, bahasa Yunani. So jago-jagoan. Bang, kan Pendeta abang tadi gak tahu original bilang teks. nggak ada kata istri di Kamu situ, makanya kita tunjukkan. Saya tahu. Ternyata di original teksnya ada, bang. Gimana sih abang? Ada nggak Dari ternyata mana di kamu original teksnya? tahu bahwa bahasa Yunani adalah original teks dari Perjanjian Baru? Oh, terus original teksnya PB itu Dari apa, bang? mana kamu tahu? Itu yang kutanya. Jangan jawab pertanyaan dengan pertanyaan. Loh, setahu saya original Kamu teks pernah PB itu menggunakan- adalah Greek coin, bang. Kalau abang mengatakan bukan, Ya, kalau berarti kamu apa? nggak tahu, jangan katakan itu original. Nah, terus menurut abang apa? Kalau bukan Greek? Ya udah ke KJP aja, ke KJP mungkin percaya. Enggak, tenang guys, tenang. Kalau kita Tenang. tidak punya keilmuan di bidang itu, jangan bicara tentang itu. Loh, kan abang yang Jangan bilang berikan original sesuatu kepada yang teksnya bukan ahlinya. Greek, Kalau nggak, tunggulah bukan pengadilan. Greek. Makanya kan terus saya tanya ini, Kalau bang. nggak ahli, Lantas kalau bukan Greek apa, bang? Original teksnya, bang? itu bukan urusanmu. Kalau kau tahu buktikan. Oh, jadi bukan urusan gimana sih? Ini originalnya bahasa Jawa bang, bahasa Jawa. Gimana nih pendeta satu Kalau ini? kamu Aduh, katakan Mak. this is the original Bikin text. narasi, ditanya bukan urusanmu, gimana nih pendeta? Buktikan gitu. Harus kamu bisa buktikan pernyataanmu. Loh, sekarang kita lihat papirus Buktikan tertua dulu aja dong. dah. Nanti Papirus perspektif tertua saya adalah buktikan. P52 yang diperkirakan dari uji karbon itu antara tahun Bukan kamu buktikan 90 sampai dulu. Kalau 125. cerita-cerita Itu aja begitu di Greek Wikipedia coin, banyak bang. gitu. Cerita-cerita begitu banyak di Wikipedia buatan orang-orang biasa. Oh, Bisa jadi nggak kamu dongeng buktikan? semua ya kodek-kodek itu, bang ya? Ya, makanya kamu harus bisa buktikan. Oh, Baru kamu dongeng katakan guys, ori. kodek dongeng guys. Coba bayangin coba. Jangan katakan Papirus ori, papirus itu jangan dongeng KW. semua guys. Kamu bilang ori, jangan KW5. Iya, Gitu, makanya harus- kalau harus original ada teksnya bukti bukan di Greek tanganmu. coin, menurut abang apa? You pegang teks asli baru katakan this is the original text. Enggak, Itu. iya makanya abang kan narasi ceritanya. Original teksnya bukan Semua Greek kitab, coin. semua kitab Ah, ada berarti original teksnya. teksnya apa, bang? Kalau boleh tahu.
Semua kitab suci tidak ada lagi original teksnya. Semua adalah Iya, kopian. makanya saya kan tanya abang kan bikin narasi nih. Original teksnya bukan Greek nih. Berarti menurut abang apa original teksnya, Bang? Siapa bilang begitu? Dari mana kamu tahu original teksnya Greek? Itu pertanyaanku. Loh, kalau saya sih dari manuskrip tertua, dari papirus tertua. Kalau abang tahu dari mana kalau bukan Greek, Bang? Bisa kamu buktikan sekarang. asumsi Selesai gitu dulu aja, Bang. pernyataanmu. Selesaikan dulu pernyataanmu. Iya, kan sudah saya jawab. nggak Kalau bisa saya kamu sih buktikan dari supaya manuskrip kita batalkan tertua, pernyataanmu. Kodeks Sinai itu pakai Greek. Terus dari Itu hanya papirus kamu pakai tertua dari P52 Wikipedia juga kamu. pakai Greek. Nah, kalau abang berdasarkan apa, Bang? Kalau Tahu boleh tahu. kamu bahasa yang sekarang koine itu kan? Koine itu udah modern. Yunani Enggak. koine itu modern. Kan ada, Bang. Ada, Bang. Jadi Foto kenapa kamu bilang itu dokumen original, sedangkan naskah koine itu naskah digunakan dari P52. abad kelima. Dokumennya P52, terus dokumennya Kodek Vatikan, Kodeks Sinai ada. Pertanyaannya nih, abang kan menolak Sedangkan itu. di Kristen, Menurut abang sedangkan di apa? Dasarnya apa, Bang? Sedangkan di Kristen, pencarian terhadap original teks perjanjian baru belum final. Kamu bilang ini original, kan kejagoan kamu itu. Loh, jadi menurut abang apa originalnya kalau boleh tahu? Lah saya tidak akan kasih tahu yang mana original karena itu masih debatable. Oh, jadi nggak ada nih originalnya? Itu. Ya, saya tidak akan menyimpulkan Ya, jadi itu nggak karena ada saya nih. belum ada kan yang Bicara berani original text saja. dengar. Saya nggak bicara autograf. Saya bicara original Yang berani teksnya mengatakan yang menurut mana bahasa apa? original adalah mereka yang sudah studi sampai ke Timur Tengah sana. Contoh Iya, Dr. makanya Bambang saya Lucena. Dia nggak pegang tanya buktinya, autograf, berani Bang. dia berkata ini Saya this tanya is the original teksnya, Bang. Kamu nggak Bahasa pegang, kamu original berani teksnya bilang pakai ini. bahasa apa menurut abang? Saya belum mengadakan penelitian. Oh, nggak tahu. Kalau nggak tahu jangan bantah iya. lah. Masa nggak Ya, tahu memang. mau bantah? Gimana sih? Kalau nggak punya penelitian ngapain bilang data? Data apaan? Lah kita kan based on apa yang ada. Jangan pernah menggunakan data orang lain untuk membuat statement. Loh, terus kalau nggak pakai referensi maka pakai asumsi gitu. Gimana sih abang ini? Kamu adakan penelitian menurut Cianu, gitu dong. Loh iya dong. Kan Kamu menurut siapa? Menurut siapa kamu katakan kodeks itu original? tertua, yaitu Menurut kodeks siapa? Sinai itu Siapa? menggunakan Greek. Menurut papirus tertua yaitu P52 itu juga Greek. Terus saya masa mau bilang menurut saya sendiri, itu kan namanya asumsi. Gak Jadi akademis itu. kalau menurut mereka kamu sudah verifikasi. Loh iya kan udah dipertanggungjawabkan secara akademis Leviena penelitiannya. sama Undir Lipa Bahkan dari sama kamu. ada dating karbonnya loh itu. Karena dia P52 berpendidikan. itu. Jadi jangan pernah katakan seperti itu karena kamu tidak verify ke librarinya. Bang, kalau sudah dipublish, apalagi sekelas penemuan P52, P75, Kodeks Sinai, itu kira-kira cukup kredibel nggak untuk dijadikan referensi, Bang? Makanya kalau sebagai referensi Jawab dulu, dalam jangan makanya dulu, jawab dulu. Tapi kamu untuk membuat pernyataan kamu nggak Nggak, boleh. jawab dulu, Bang. Kalau sudah dipublish lewat penelitian, bahkan ada dating karbonnya dari para ahli, itu kredibel nggak kalau dijadikan referensi, Bang? Itu tetap sifatnya adalah boleh, bisa benar, bisa salah. Nah, kredibel nggak? Saya nggak tanya bisa benar, bisa salah. Kredibel nggak jadikan referensi? Dianggap kredibel, dianggap. Berarti kredibel kan? Nggak kredibel, yang kredibel cuma kitab suci di setiap agama. Memang itu bukan kitab suci, Bang? Tidaklah, kalau penemuan-penemuan bukan kitab suci, namanya penelitian. Oh, jadi kodeks ini itu bukan kitab suci, Bang? Karena kamu tadi berbicara tentang penelitian. Iya, kodeks Sinai itu bukan kitab suci jadi, Bang. Kan penelitian yang kita bicarakan, kok kodeks Sinai yang kau bicarakan sekarang? Loh, saya kan dari tadi kan saya bicara manuskrip nih. Yang tertua kodeks Sinai. Papirus yang tertua P52. Jadi ke kodeks Sinai itu bukan kitab suci, Bang. Nah, kan speechless kan? Kepepet dia nih. Speechless kan? Saya tidak mengakui itu kitab suci. Oh, jadi kodeks ini bukan kitab suci ya? Tanya kitab yang lain suci apa enggak? Kunci nih. Karena itu adalah hasil penelitian seseorang.
memang jadi Bible yang ada sekarang itu berdasarkan apa, Bang? Kalau bukan berdasarkan manuskrip-manuskrip yang tertua dan perkamen dan papirus yang tertua itu, Bang. Berdasarkan apa, Bang? Paham nggak sih apa artinya kodeks? Paham nggak? Berdasarkan apa, Bang? Kodeks itu apa sih? Paham nggak? Kodeks itu manuskrip. Apa, Bang? Jadi gini, makanya kalau kamu apa yang tuntas kamu pelajari, kodeks itu adalah lembaran-lembaran, bukan Iya, seutuhnya. lembaran-lembaran jadikan satu jadi manuskrip. Abang Bukan, kan bukan muter-muter. begitu. Yang Bukan begitu. bentar, Bang. Manuskrip Coba itu, jawab pertanyaan saya. dengar Kalau dulu, kalau tidak kamu mau berdasarkan dari jawaban. manuskrip atau kodeks tertua seperti kodeks Sinai, terus berdasarkan papirus seperti papirus tertua P52, memang kitab suci Abang berdasarkan apa, Bang? Boleh tahu? Alkitab yang ada di sekarang bukan berdasarkan kodeks-kodeks yang kamu sebut itu. Terus berdasarkan apa, Bang? Kodeks-kodeks yang kamu sebutkan itu adalah penelitian kemudian untuk Iya, membuktikan berdasarkan apa? Berdasarkan apa, Bang, yang ada di tangan Abang sekarang dasarnya? Gimana saya tahu itu? Saya belum Alah, nggak tahu kok ngomong tidak berdasarkan itu gimana ini? Bilang aja berdasarkan asumsi gitu. Dia bilang bukan berdasarkan kodeks dan perkamen serta fragmen serta papirus. bukan Berdasarkan apa? Nggak itu. tahu. Alkitab Gimana sudah ini? ada sebelum penemuan itu. Paham nggak? Coba Alkitab dinalar, sudah Bang. ada sebelum Kalau sebelum tidak adanya berdasarkan penemuan itu. manuskrip tertua atau fragmen atau Bukan papirus tertua, berdasarkan itu. kira-kira Itu Alkitab hanya Anda berdasarkan apa? verify. Itu hanya bukti untuk mengautentikkan ini. Oh, bahwa ini betul. Ada penemuan di Qumran, ada penemuan di Iya, Quran. makanya Itu Bible bukan Anda berdasarkan itu apa, Alkitab. Bang? Salah kamu, Coba. salah logika kamu. Masa dulu lebih belakangan penemuan baru apa? Baru Alkitab. Gimana sih? Sudah ada Saya kitab suci. tanya, yang ada di tangan Anda itu LAI punya toh? Benar? Ya. LA itu berdasarkan apa? Manuskrip apa, Bang? LAI itu tidak menerjemahkan bukan dari manuskrip. Terus dia menerjemahkan dari mana, Bang? Mereka menerjemahkan dari bahasa Inggris dan bahasa Bahasa Inggris dari apa? Dari apa tuh? Makanya kamu Kalau bahasa Inggris dia dari manuskrip apa, Bang? KJV? Sudah paham. Atau apa? Sekarang sampai di situ. Satu-satu Iya, selesai. dari apa? Dari apa? Satu langkah dulu udah selesai itu. Lai. Iya, saya akan runtut Anda. Anda mengatakan dari bahasa Inggris. Berarti dia berdasarkan apa? KJV? Satu atau dulu yang lain? selesai. Lai udah selesai belum? Loh, ini kan masih runtutan, Bang. Santai aja, Bang, nggak usah panik, tenang, santai. Saya akan runtut itu, Bang. Dia berdasarkan apa? Dari KJV atau dari mana, Bang? Selesaikan dulu Lai. Kalau sudah beres Lai baru ke KJP. Loh iya, kan Anda bilang tidak terima itu, berdasarkan sudah terima teks-teks bahwa tersebut yang saya Lai sebutkan tadi, menerjemahkan teks dari bahasa tertua, Jerman kan dan gitu, Bang. bahasa Benar? Inggris, King James Version utamanya. Oh, Sudah terima KJV. itu. Berarti Sudah terima KJV itu. berdasarkan apa, Bang? Kalau KJV? Sekarang masuk ke KJP ya, jangan Iya, berbalik. berdasarkan apa, Bang, KJV? KJP berdasarkan interlinear bahasa Yunani yang interlinear. Interlinear bahasa Yunani. Yang sudah ada Manuskripnya apa namanya, Bang? yang Interlinear sudah bahasa ada Yunani. kode-kodenya. Manuskripnya Itu apa, disebut Bang, namanya? interlinear. Bukan KJP yang bikin interlinear. Jadi mereka menerjemahkan yang sudah ada kodenya. Iya, KJV ini dia berdasarkan interlinear bahasa Yunani. Ini kan pasti ada nih manuskripnya. Namanya Itu yang digunakan, interlinear yang bahasa disebut Yunani ini manuskrip apa, Bang? Bang, yang disebut interlinear itu adalah di sana sudah kata per kata sudah dikasih kodenya. Sudah tahu, Bang. Dia kan berdasarkan Dari manuskrip, situlah Bang, King James KJV Version. ini. King Dia James berdasarkan Version manuskrip apa, menerjemahkan Bang? dari Yang interlinear dari bahasa itu Yunani, dia Bang. menerjemahkan. Nah, interlinear ini dari mana lagi? Belum saya teliti. Oh alah, nggak tahu. Baru di situ nggak tahu. Iya Sedih dong, harus banget. jujur. Daripada saya bohong, ngapain saya bohong? Hmm. Kalaupun ada saya baca di buku atau di mana, saya tidak berani karena saya tidak bisa bertanggungjawabkan. Tetapi Jadi berarti sampai tidak King James berdasarkan Version- manuskrip tua gitu, Bang, ya? Sampai King James Version saya bisa verifikasi bahwa betul mereka memakai yang interlinear. Sampai di situ Iya. yang sudah saya Yang interlinear berarti tidak berdasarkan manuskrip tua gitu, Bang, ya? saya tidak bisa simpulkan, Bang, karena saya belum teliti. Ya kalau nggak bisa simpulkan ya jangan bilang bukan. Dari tadi kan Anda bantah itu. Dari Enggak, dia bilang belum bisa kan simpulkan. ngaku pendeta ya.
kalau Anda pendeta, yang paling pertama dipelajari sekolah pendeta itu sejarah tentang Bible itu loh. Masa Anda nggak tahu? Dari Lanjut, mana Bang. kamu tahu itu? Kok kamu lebih tahu kurikulum di sekolah teologi? Oh, coba lihat aja, coba lihat. Pertama kami Coba pelajari pertama dipelajari adalah Pancasila, bahasa Indonesia, bahasa Inggris. Itu yang pertama dipelajari. Matematika ada bang, matematika. Nggak ada di teologi matematika. Pancasila harus ditanamkan. Wajar nggak bisa berhitung, Erik. Nggak ada matematika. Ya enggak lah, mana ada di sekolah SAG juga sarjana agama Islam nggak ada kok. Saya udah lihat. Oke lah bang, kembali ke topik aja lah bang ya. Kayaknya berat ini bagi anda memang karena anda juga tadi menyatakan bahwasannya belum sampai ke situ, masih mau teliti. Saya mengambil jalur kejujuran. Nggak mau saya berdebat sama Oke. saya tidak paham. Betul. Iya. Jadi begini bang, tadi anda kan katanya mengikuti apa yang Yesus ajarkan. Jadi kedatangan Yesus mewariskan firman Tuhan terkhusus kepada Bani Israel. Kalau di luar itu mau mengimani terserah kan begitu. Nah, dari yang data yang saya sampaikan tadi bang, bahwasanya Yesus mewasiatkan bahwasanya akan ada roh kebenaran yang datang setelahku karena masih banyak hal yang harus kusampaikan kepadamu, namun kalian tidak sanggup untuk sekarang ini menanggungnya. Tapi nanti akan datang roh kebenaran di mana dia akan memimpin kamu kepada seluruh kebenaran. Dan dia tidak berkata-kata dari dirinya sendiri sesuai apa yang diperintahkan ataupun sesuai apa yang dia dengar. Nah, kedatangan dia mengajarkan suatu hal-hal yang akan datang. Nah, lalu data berikutnya, dia memuliakan aku. Ini wasiatnya nih, warisannya sebelum dia terangkat ke langit atau menurut kalian ke surga. Nah, sebagai Anda pengikut Yesus, tentunya Anda pasti mengaminkan ini. Mengikuti segala ajaran dan perintah-perintahnya. Nah, terkait dalam hal ini, siapakah roh kebenaran tersebut yang disebutkan oleh Yesus? Bisa kita uji, Bang? Baik, saya sampaikan dulu pandangan kekristenan ya. Boleh. Menurut orang Kristen, roh kebenaran dia adalah Roh Kudus. Roh Kudus yang akan mengilhami murid-murid Yesus dan para rasul dan seluruh orang Kristen, yang akan menuntun hati pikiran mereka untuk melakukan apa yang dikehendaki oleh Tuhan. Itu yang kami pahami. Sehingga memberitahukan hal-hal yang akan terjadi di hari kemudian itu adalah kepada Rasul Yohanes. Itulah kitab Wahyu. Oke, Itu makanya sudah. kami percaya meskipun sudah beberapa tahun setelah kematian Yesus baru kemudian terjadi penulisan Injil, kami percaya bahwa itu autentik karena mereka inspired by the Holy Spirit, diinspirasi oleh Roh Kudus untuk menulis itu. Karena setelah hari ke-50, hari Pentakosta, turunnya Roh Kudus, setelah itulah mereka diberi kuasa untuk menulis, bersaksi dan menginjil, melakukan keajaiban-keajaiban. Itu kalau di Kristen. Kalau di Islam saya paham, kalian menghubungkan ayat itu sebagai nubuah terhadap Nabi Muhammad. Boleh-boleh saja, sah-sah saja. Saya tidak bantah itu. Oke, lalu di data berikutnya di Matius 21 nomor 43. Kerajaan Allah akan diambil daripadamu dan akan diberikan kepada bangsa lain. Nah, ini tercantum di kitabnya Torah Musa di Kejadian 49 nomor 10. Tongkat kerajaan akan beranjak dari Yehuda, ya, akan beranjak dari Yehuda. Artinya kalau sampai masih kepada Yesus berarti belum beranjak. Nah, akan beranjaknya kemana? Silakan dulu. Nanti kita tanggapi seluruhnya. Dari pemahaman Kristen, kata bangsa lain karena Yesus orang Yahudi yang mungkin pada zaman itu menggunakan sebagian bahasa Aram sebagai bahasa sehari-hari, bangsa lain itu dalam istilah orang Yahudi adalah Goyim. Goyim itu bangsa di luar bangsa Israel. Selain Israel disebut Goyim, bangsa asing, bangsa lain, orang lain gitu. Jadi akan diambil dari Israel ataupun Yehuda atau Yahudi yang sekarang. Kerajaan yang dimaksud adalah pilihan Tuhan. Dulu kan mereka dipilih dari antara bangsa-bangsa menjadi bangsa yang diberikan Torah. Nah, setelah itu
karena Yesus memperingatkan mereka, setelah ini kerajaan akan diambil, beranjak daripada kamu kepada bangsa lain. Jadi bangsa lain itu semua another nation, bangsa di luar bangsa Israel. Itulah kekristenan dalam pemahaman kami. Bangsa lain itu adalah goyim, bangsa di luar bangsa Israel. Itulah orang-orang Kristen di seluruh dunia. Begitu. Ya, coba Anda cermati di Kejadian 49 nomor 10. Silakan dibaca. Silakan aja dibaca. Kalau saya nggak pegang kitab sekarang, saya ini di warung, saya ini nggak punya 2 device saya. Saya bacakannya. Tongkat kerajaan tidak akan beranjak dari Yehuda ataupun lambang pemerintahan dari antara kakinya sampai dia datang yang berhak atasnya. Siapakah dia ini, Bang? Dalam pemahaman kami sebagai orang Kristen, dia yang dimaksud adalah Mesias. Mesias itu kalau diterjemahkan bahasa Yunani adalah Kristus. Bang, kalau Mesias diakui itu adalah nabi dari Israel, Bang. Ini kan tidak akan beranjak, Bang. Kalau itu ditujukan masih kepada Yesus, berarti belum beranjak tongkat kerajaan Allah ini. Makanya sampai dia datang. Berarti setelah dia datang, sampai dia datang yang berhak atasnya. Atas apa? Atas tongkat kerajaan Allah. Dia ini siapa? Maka kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Kepadanya akan takluk bangsa-bangsa. Siapa ini? Sosok ini yang disebutkan di Torah ini. Dalam pemahaman itu Mesias masih sama pemahaman Yahudi dengan Kristen. Mesias di situ. Masalahnya dengan Yahudi adalah mereka tidak menerima bahwa Yesus itu Mesias, karena dalam pemahaman mereka Mesias itu harus jadi raja yang besar. Tidak akan beranjak, Bang. Artinya tidak akan beranjak dari Yehuda. Tidak akan beranjak dari Yehuda. Nah, dia ini berarti dari luar bangsa Yehuda, Bang. Dia ini. Siapakah dia? Kenapa Anda menyimpan Rasulullah di sini, Bang? Kenapa Anda simpan dia di sini, beliau di sini? Saya hanya menyampaikan pandangan kami seperti itu. Kalau kalian punya pandangan yang berbeda, nggak apa-apa, sah-sah saja. Kan saya sudah bilang tadi, semua ayat-ayat yang kalian gunakan, yang Dr. Zakir Naik, yang Dr. Ahmad Didat gunakan untuk merujuk ke Nabi Muhammad, saya sudah tahu dan saya tidak pernah bantah itu. Itulah penafsiran kalian, nggak apa-apa, berhak atas itu. Ya benar, kalau menurut penafsiran kami ini ditujukan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Karena kita akui ya di Ulangan 18 data nomor 15, Tuhan akan membangkitkan seorang nabi dari antara kamu, dari antara saudara-saudaramu, katanya kan begitu. Nah, kita harus ingat di sini, kita tidak bisa melupakan bahwasanya Nabi Yakub, anak dari Nabi Abraham alaihissalam, memiliki saudara yaitu Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi kalau merujuk kepada saudara-saudara ini dan saudara-saudara kamu sama seperti aku, kata Nabi Musa alaihissalam di Torah itu, berarti saudaranya dari Bani Israel itu adalah Bani Ismail, Bang. Bukan. Pada zaman Israel, ketika mereka keluar dari tanah Mesir, bangsa Arab sudah bangsa lain, bukan lagi saudara bagi mereka. Assalamualaikum, Oke, Bang Erik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang disebut saudara bagi mereka adalah keturunan dari apa? Silakan Bunda. Esau. Jadi sudah sangat jauh itu, Bang, kalau kita mengatakan bahwa Arab itu pada zaman itu disebut, bahkan tidak semua bangsa Arab. Hanya sebagian yang hanya Bani Ismail. Karena ketika Ismail dibawa Hagar pergi ke tanah Arab, sudah ada bangsa-bangsa Arab di sana. Sudah ada. Mesir pun sudah ada. Yordan pun sudah ada. Itu loh. Bahkan orang Irak sudah ada, itu Babilonia. Sudah ada bangsa Babilonia di sana. Persia sudah ada. Jadi tidak semua bangsa Arab itu keturunan dari Ismail. Tidak semua. Cuman menurut sejarah kalian, Nabi Muhammad adalah berasal dari keturunan Ismail. Itu saya akui itu. Karena ada dibuat tafsir silahnya. Itu. Saya kalau ada faktanya saya akui. Biar ditanggapin ya sama Bang Juma. Bang, ternyata Bang Kalingga ini seorang pendeta, Bang. Lanjut, Bang. Iya.
Oke. Jadi ada dua kemungkinan. Apakah yang mengambil kerajaan itu Roma atau bangsa Arab? Itu aja dua pilihan itu. Yang mana yang betul? Yang melanjutkan ajaran para nabi. Apakah Vatikan atau Arab Saudi? Itu aja poinnya. Nah, adakah kemudian Arab Saudi ini atau dalam hal ini keturunan dari Nabi Ibrahim alaihissalam dari Nabi Ismail yang kemudian menyelewengkan kemudian ajaran Abraham, Ishak dan Yakub? Ada. Tapi kalau Vatikan, Tuhannya Ibrahim, Abraham dalam hal ini itu diganti dengan seenggok bayi bernama Yesus. Tapi Bang Juma, boleh saya jawab Bang Juma? Iya, silakan. Itu tafsiran itu saya sudah sering dengar dari kalian bahwa memang seperti itu. Pilihannya hanya ke bangsa Arab atau ke bangsa Roma, yang dalam hal ini Vatikan ataupun Roma Katolik pada zaman dulu. Boleh jadi seperti itu tafsiran kalian. Kalau tafsiran saya akui karena itu pasti sudah ada dasar-dasar ilmiahnya. Oke. Akan tetapi di dalam kekristenan tidak ke bangsa yang disebut di situ. Bangsa lain itu adalah goyim. Goyim itu bangsa di luar, semua bangsa di luar bangsa Israel. Itu yang sekarang dalam penafsiran kita. Jadi siapa aja boleh masuk di dalam yang disebut bangsa lain itu. Baik orang Arab, orang Syria, orang Indonesia, orang Makassar, orang Batak, semua masuk di situ yang disebut bangsa lain itu. Tapi kalau kita berbicara mengenai yang tertulis, kan tidak bisa seenak perut kita untuk memaknai itu. Yesaya 42 nomor 11, baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya, dengan desa-desa yang didiami Kedar. Kedar itu adalah anak kedua daripada Nabi Ismail. Baiklah bersorak-sorai penduduk bukit batu, baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung, dan seterusnya. Ini digenapi oleh siapa ini? Bani Edom atau Bani Ismail? Sudah disebut pun namanya di situ, Bani Kedar. Berarti keturunan Kedar. Nah, siapa keturunan Kedar yang kemudian tadinya bukit batu, tadinya puncak gunung-gunung, sekarang dipenuhi dengan suara-suara pekikan baru, dengan sorai-sorai kepada Tuhan? Itu siapa? Orang Romawi rupanya, orang Vatikan rupanya. Kan itu keturunan Ismail. Dan sampai hari ini, sorai-sorai mereka, baik kota-kota maupun desa-desa, pelosok-pelosok, gurun yang ada di sana pada waktu itu, lembah yang ada pada saat itu, lereng-lereng gunung dan seterusnya, dipenuhi keturunan Kedar. Dan sampai hari ini, karena ini adalah sesuatu yang dinubuatkan. Baiklah padang gurun, berarti Arab kan, padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kotanya dan desa-desanya yang didiami Kedar. Siapa Kedar ini? Keturunannya siapa? Nabi Ismail. Nah, sekarang apa yang mereka lakukan di sana? Menyaringkan nama suara dengan memanggil Yesus Tuhan atau memanggil Allah sebagai Tuhan? Meneriakkan kemudian keturunan Kedar ini dengan Yesus, 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 atau Nabi Muhammad, Nabi Muhammad? Itu dulu poinnya, tolak ukurnya itu di situ. Baik. Silakan. Silakan. Jadi harus kita lihat, kan itu mengenai tongkat kerajaan yang tadi. Tongkat kerajaan itu adalah pilihan Allah terhadap 12 Bani Israel, 12 suku Bani Israel. Nah, sebagai bangsa pilihan diakui mereka itu pada zaman Perjanjian Baru, lama ketika mereka keluar dari Mesir diberikan Torah. Oke, bolehlah dulu saya ikuti alur pemikiran Abang bahwa itu akan diambil kemudian diberikan kepada saudara mereka. Kita anggap dulu betul Bani Kedar adalah saudara mereka, yaitu anak dari keturunan dari Nabi Ismail yang berdomisili di sekitaran gurun Arab. Oke, saya akui, boleh. Akan tetapi begini, yang diambil itulah kerajaan dari bangsa diberikan kepada bangsa. Oke, dalam pemahaman Abang. Sementara Nabi Muhammad bukan diutus untuk bangsa Arab, tetapi diutus untuk bangsa-bangsa. Rahmatan lil alamin, itu Quran. Jadi tidak tepat juga, Bang. Jadi tidak tepat juga nanti penerapannya ke situ. Kalau Abang bilang itu bangsa Arab atau Bani Kedar saja, sedangkan Abang sendiri yang sangat menghormati Nabi Muhammad dan Allah Subhanahu wa taala bukanlah Bani Kedar. Orang Indonesia berapa persen sih Bani Kedar? Yang dari 87% muslim ini
Paling ada 9% Bani Kedar di sini. Jadi tidak tepat juga nanti nubuat itu ke situ. Kalau logika abang yang kita gunakan, maka Islam tidak boleh keluar dari bangsa Arab, dari Bani Kedar, karena mereka lah bangsa yang terpilih. Apa begitu pemahaman kalian? Kan tidak juga. Rahmatan lil alamin kok, Rabbal alamin kok, bukan Rabbal al-Arab. Itu loh. Jadi gini, Bang, kalau kita berbicara mengenai nubuah, artinya itu kan berbicara mengenai ramalan. Ramalan ini kan penglihatan. Penglihatan ini kan tentu sumbernya daripada Tuhan itu sendiri. Nah, jelas di dalam Yesaya yang saya bawa terkait dengan Kedar tadi, itu kalau saudara baca dari data nomor 1 sampai terakhir data nomor 25, itu semua tergenapi oleh Nabi Muhammad. Terkait dengan Bani Kedar, kan itu tujuannya kemudian bagaimana seruan yang datang itu menyeluruh kepada seluruh bangsa-bangsa. Kita lihat dari nomor 1-nya. Lihatlah itu hambaku yang kupegang, orang pilihanku yang kepadanya aku berkenan. Aku telah menaruh rohku ke atasnya, supaya ia menyatakan hukum kepada bangsa-bangsa. Kepada bangsa-bangsa. Ia tidak akan berteriak atau menyaringkan suara, atau mendengarkan suara di jalan. Bulu yang patah terkulai tidak akan diputuskannya, dan sumbu yang pudar nyalanya tidak akan dipadamkannya. Tetapi dengan setia ia akan menyatakan hukum. Dengan setia ia akan menyatakan hukum. Ia sendiri tidak akan menjadi pudar dan tidak akan patah terkulai sampai ia menegakkan hukum di bumi. Segala pulau mengharapkan pengajarannya. Ini siapa oknumnya ini? Beginilah firman Elohim, Tuhan yang menciptakan langit dan membentangkannya dan menghamparkan bumi dengan segala tumbuh di atasnya, yang memberikan napas kepada umat manusia, yang mendudukinya dengan nyawa kepada mereka yang hidup di atasnya. Aku ini Tuhan telah memanggil engkau untuk maksud penyelamatan, telah memegang tanganmu. Aku telah membentuk engkau dan memberi engkau menjadi perjanjian bagi umat manusia, menjadi terang untuk bangsa-bangsa. Siapa ini oknumnya? Untuk membuka mata yang buta, untuk mengeluarkan orang hukuman dari tempat tahanan dan mengeluarkan orang-orang duduk dalam gelap dari rumah penjara. Aku ini Tuhan, itulah namaku. Aku tidak akan memberikan kemuliaanku kepada yang lain atau kemasyhuranku kepada patung. Nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak kuberitahukan. Sebelum hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan dan pujilah Dia dari ujung bumi. Baiklah laut bergemuruh dengan segala isinya dan pulau-pulau dengan segala penduduknya. Baiklah padang gurun menyaringkan suara dengan kota-kota dan desa-desa yang didiami Kedar. Baiklah bersorak-sorai penduduk Bukit Batu. Baiklah mereka berseru-seru dari puncak gunung-gunung. Baiklah mereka memberi penghormatan kepada Tuhan, memberikan pujian kepadanya di pulau-pulau. Tuhan keluar berperang seperti pahlawan, seperti orang perang. Ia membangkitkan semangatnya untuk bertempur. Ia bertempik sora. Lalu kemudian ia memeki terhadap musuh-musuhnya. Ia membuktikan kepahlawanannya. Aku membisu dari sejak dahulu kala. Aku berdiam diri menahan hatiku. Sekarang aku mau mengerang seperti perempuan yang melahirkan. Aku mau megah-megah dan megap-megap. Aku mau membuat tandus gunung-gunung dan bukit-bukit. Dan mau membuat layu segala tumbuh-tumbuhannya. Aku mau membuat sungai-sungai menjadi tanah kering dan mau membuat kering telaga-telaga. Aku mau memimpin orang-orang buta, orang-orang jahiliyah di jalan yang tidak mereka kenal, dan mau membawa mereka berjalan di jalan-jalan dan tidak mereka kenal. Aku mau membuat kegelapan yang di depan mereka menjadi terang, dan tanah yang berkeluk-keluk menjadi tanah yang rata. Itulah hal-hal yang hendak kulakukan kepada mereka, yang pasti akan kulaksanakan. Pasti aku laksanakan. Ini digenapi di mana? Orang-orang yang percaya kepada patung pahatan akan berpaling ke belakang dan mendapat malu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada patungan Tuhan, kamu Tuhan kami. Ini siapa yang menggenapi semua? Islam yang datang kemudian memekikkan kepada penyembah-penyembah patung pahatan yang berpaling, dan mereka akan mendapatkan malu. Yaitu orang-orang yang berkata kepada patung tuangan. Ini siapa? Agama mana ini kemudian yang dipermalukan oleh Islam? Dengarkanlah hai orang-orang tuli. Pandanglah dan lihatlah hai orang-orang buta. Siapakah yang buta selain hambaku itu? Ummi. Dan yang tuli seperti utusan yang kusuruh. Siapakah yang buta seperti suruhanku dan yang tuli seperti hambaku? Engkau melihat banyak tetapi tidak memperhatikan. Engkau memasang telinga tetapi tidak mendengar. Tuhan telah berkenan demi penyelamatannya untuk memberi pengajarannya yang besar dan mulia. Namun mereka suatu bangsa yang dijarah.
bangsa yang dirampok. Mereka semua terjebak dalam kerongkongan geronggang yang disembunyikan dalam rumah-rumah penjara. Mereka telah menjadi jarahan dan tidak ada yang melepaskan menjadi rampasan. Dan tidak ada yang berkata, kembalikanlah. Siapakah di antara kamu yang mau memasang telinga kepada hal ini? Yang mau memperhatikan untuk mendengarkan untuk masa yang kemudian? Siapakah yang mau menyerahkan Yakub untuk dirampas dan Israel kepada penjara? Bukankah itu Tuhan? Sebab kepadanya kita telah berdosa, orang yang tidak mau mengikuti jalan yang telah ditunjukkannya, dan kepada pengajarannya orang tidak mau mendengar. Maka ia akan menumpahkan kepadanya kepanasan amarahnya dan peperangan yang hebat, dan menghanguskan dia dari sekeliling, tetapi ia tidak menginsafinya, dan yang membakar dia tetapi tidak memperhatikan. Ini siapa yang menggenapi ini semua? Siapa yang sama seperti Musa, yang melakukan peperangan demi amarah Tuhan terhadap hukum-hukum jahiliyah? Ini siapa pelakunya? Yang membakar hukum-hukum lain, yang juga tertulis dalam Ulangan 33 nomor 2 itu siapa yang membawa 10.000 pasukan? Orang suci, orang yang bersunat, orang yang menjaga dirinya dengan mentahirkan diri dengan wudhu. Itu siapa mereka? Siapa oknum ini yang menegakkan hukum-hukum di atas bangsa-bangsa? Siapa? Tidak bisa, bagaimanapun juga tolak ukurnya kemudian apa yang Al-Quran uraikan. Dan kalau itu tidak kurang, bagi saudara-saudara Kristen, baca kitab yang Anda genggam. Contoh misalnya di Kisah Para Rasul 3 nomor 22 nomor 23. Apakah itu cocok untuk orang Israel? Apakah itu cocok untuk Yesus? Tak bisa. Harus ada oknum yang menggenapi itu. Dan hukum-hukumnya jelas di sana. Membakar amarah Tuhan, peperangan yang hebat, menghanguskan, dan seterusnya. Ini harus dilakukan demi apa? Demi untuk menegakkan hukum Tuhan. Nabi Musa gagal, Daud gagal, Yesus gagal. Maka Tuhan mendatangkan kemudian hambanya yang kepadanya Tuhan berkenan memberikan rohnya, supaya hambanya itu kemudian menegakkan hukum Tuhan kepada seluruh bangsa-bangsa. Rahmatan lil alamin. Ada yang bisa menolak itu? Tidak bisa. Sedangkan Kristen datang, mohon maaf, Kristen datang membawa hukum Paulus. Bukan hukum Tuhan yang dibawa. Menyembah Yesus itu hukum Paulus. Ibadah minggu itu hukum Paulus. Makan babi hukum Paulus. Tidak bersunat itu hukum Paulus. Sementara yang mau ditegakkan ini adalah hukum-hukum Tuhan. Ini jelas ini. Hanya agama Islam. Terus yang terakhir sebelum Anda tanggapi. Di dalam kitab Kejadian 12 nomor 3. Aku akan memberkati siapapun yang memberkati engkau Abraham. Dan mengutuk siapapun yang mengutuk engkau Abraham. Di mana agama pemberkatan Abraham itu? Karena di sana dikatakan bahwa olehmu seluruh dunia akan diberkati. Coba bayangkan itu. Ini dianut dan diajarkan oleh agama mana? Sementara kalau Kristen ditanya, sibuk dengan mengutuk Abraham. Siapa Ismail? Oh, itu anak zina. Siapa Ismail? Itu anak haram. Kalau anaknya haram berarti bapaknya haram. Kalau anaknya anak zina berarti bapaknya berzina. Dengan mengatakan Ismail anak budak, dengan mengatakan Ismail anak haram, anak zina, itu sama halnya mengutuk Abraham alaihissalam. Lalu siapa yang dikutuk? Lalu siapa yang melakukan pemberkatan? Allahumma salli ala Ibrahim wa ala alihi Ibrahim. Bahkan kepada seluruh keturunannya termasuk Yesus diberkati oleh Islam. Lah kalau Kristen, Yesusnya dikutuk, Tauratnya dikutuk, sunatnya dikutuk, korban hewannya dikutuk, semua dikutuk dalam ajaran Kristen terhadap ajaran para nabi. Lalu Kristen ini apa? Itu PR bagi orang-orang intelektual di kalangan Kristen. Silakan. Kalingga Putra, silakan Bang. Silakan Pak Pendeta ditanggapi Pak. Waduh, kayaknya dia nggak bisa berkata kali kayaknya. Nanti kau ketawa itu. Makan dulu kacang itu. Aku hanya bebas. Silakan Pak Pendeta, silakan. Nggak, silakan tanggapi. Tahu kau orang Medan mau ngeledek aja kerja kau. Udah slow lah, slow. Begini nah, ya, tanggapilah pernyataan Bang Juma. Iya. Jangan nangis ya. Aku cubit nanti kau. Begini Bang Juma ya, terima kasih atas pemaparan Abang yang sangat sungguh-sungguh memaparkannya. Ya, saya sangat hargai itu. Dan apa yang Abang bacakan dari kalau nggak salah dari saya ya, dan dari
Torah sebagian. Oke, cara penafsiran itu, karena saya mengerti ilmu penafsiran, hermeneutik, cara penafsiran abang itu sudah tepat. Cara ya, metode itu sudah tepat dan memang bisa mengarah kepada Nabi Muhammad. Ya, ada beberapa indikasi di dalam teks itu yang bisa mengarah kepada Nabi Muhammad. Oke. Namun kita berbeda di sini. Penafsiran kami kepada Yesus, penafsiran abang ke Nabi Muhammad. Sekali lagi saya ulangi, saya menghormati perbedaan penafsiran ini. Ya, saya tidak membantah itu karena dari segi hermeneutik cara abang menafsirkan sudah tepat. Bisa mengarah kepada Nabi Muhammad. Nah, kalau ada seperti ini yang ambigu seperti ini, ya saya menyerahkan kepada Yang Maha Kuasa. Mana yang benar? Penafsiran versi Muslim atau penafsiran versi Kristen? Saya tidak dapat memutuskan yang mana yang benar. Tetapi kedua-duanya mempunyai dalil yang tepat dan cara penafsiran yang tepat. Menurut saya ya. Tapi kalau menurut Bang Juma penafsiran kami Kristen tidak tepat, penafsiran Muslim lah yang lebih tepat, Bang Juma juga berhak menyatakan itu. Tapi saya tidak memilih untuk itu. Saya mengakui keduanya tepat cara penafsirannya. Demikian Bang Juma. Tapi kalau masalah Abang bilang mengutuki Nabi Ibrahim, saya akui teman-teman Kristen banyak yang berkata congkak, sembarangan mengatakan Hagar itu bagaimana, Ismail itu haram. Tapi sesungguhnya di dalam kekristenan, kalau mereka paham ajaran Kristen, Ismail bukan anak haram. Dia anak sah. Bahkan anak yang diakui di Alkitab masih menikah sekali lagi Nabi Ibrahim dengan Keturah. Anak-anaknya pun adalah anak sah. Pernikahannya sah, bukan selingkuh. Jadi tidak ada istilah anak haram. Masalah perbedaan yang mana anak yang dijanjikan antara Ishak dan Ismail itu akan sepanjang zaman menjadi persoalan, Bang. Bukan dengan kami Kristen saja, dengan Yahudi juga. Yahudi dengan Kristen berkata Ishak. Lalu Muslim berkata Ismail yang hampir dikurbankan di Bukit Moria. Oke. Tapi saya juga menemukan banyak bukti-bukti yang bisa mengarah kepada Ismail sebagai yang hampir dikorbankan itu. Oke, jadi itu. Jadi segala kemungkinan masih terbuka di sana. Karena ini teks kuno, tidak berbicara secara literal seperti kata-kata pada zaman kita. Jadi memang hanya penafsiran lah yang bisa kita gunakan. Karena sudah terlalu tua teks ini untuk dipelajari. Sekali lagi, Abang bilang tadi tentang tidak mengikuti ajaran para nabi. Mungkin sebagian besar Kristen seperti itu. Tapi perlu saya katakan bahwa kami di gereja Advent masih mengajarkan perlunya sunat untuk kesehatan. Prinsipnya bukan lagi wajib, tapi seperti di kalian mungkin statusnya sunnah. Karena pertimbangan kesehatan, bukan lagi sebagai kewajiban hukum. Lalu mengenai Abang bilang makan binatang yang haram, jangankan babi Bang, lele aja tidak kami makan. Ini Hesti, katanya pernah ini dari sekolah Advent. Tahu dia ini. Jangankan itu, kopi dan teh pun nggak boleh kami minum demi hukum menjaga tubuh ini supaya sehat. Jadi kalau masalah di dalam Taurat, 10 hukum itu kami jalankan Bang di gereja Advent. Dan banyak lagi perintah-perintah yang lain di dalam Taurat itu masih tetap kami laksanakan di dalam gereja kami. Tetapi dengan melaksanakan itu memang kami di kekristenan dianggap sebagai bidat atau bid'ah. Dianggap melenceng dari keputusan gereja-gereja pada mulanya. Nggak apa-apa. Pendeta Stephen Tong menuduh gereja Advent sebagai bidat. Nggak apa-apa. Nggak apa-apa, biasa aja tuduhan-tuduhan seperti itu. Tapi kita yang kita laksanakan happy-happy aja kok. Kita melaksanakan nggak makan babi, nggak makan anjing, nggak makan darah, nggak makan lele, nggak makan udang, seafood, kerang, nggak makan belut, nggak apa-apa kok. Jadi kami kalau masuk ke warung Padang, meskipun Muslim, masih milih mana yang bisa dimakan. Gitu loh, masih tetap. Cuman yang kurang di gereja kami adalah hukum koser. Hukum kosernya bangsa Israel atau Yahudi tidak kami gunakan. Mereka kan daging itu walaupun halal harus diperas. Ya, nggak boleh ada warna merahnya sama sekali. Karena merah itu darah. Baru dinyatakan koser. Gitu. Jadi begitu Bang. Jadi mungkin ya teman-teman yang lain boleh lah. Jadi kita juga sesama Kristen yang mendengar di bawah ini, ya akui kalau memang ada kekurangan.
Yesus mati di salib kita akui, tetapi bukan untuk menghalalkan babi. Masa harus mati seseorang untuk bikin babi halal? Nggak segitunya juga kali Tuhan itu. Dan saya percaya apa yang sudah dinyatakan haram oleh Tuhan sejak zaman dahulu, tidak mungkin dia berubah. Kita juga yang mengatakan Tuhan tidak berubah. Masa dulu dia bilang haram, sekarang jadi halal? Nah, teman-teman muslim juga, kalau memang kalian masih mengikuti hukum-hukum yang sudah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala atau Tuhan pencipta semesta alam sejak semula, ya udahlah, lakukanlah Taurat itu dengan benar. Jangan hanya babi tidak kalian makan, lele pun jangan makanlah, karena itu tertulis di Taurat, nggak boleh dimakan. Gitu. Jadi mari saling menegur, terima atau tidak terserah, ya kan? Tapi jangan memaki. Saya hormati. Sampai sejauh ini saya, keluarga saya mayoritas muslim. Mertua saya juga muslim. Kakek saya 3 muslim, 2 Kristen. Jadi nggak ada persoalan di kami. Kalau menikah masuk masjid, biasa aja kami menghadiri acara pernikahan di masjid. Di gereja pun datang dari orang muslim. Di keluarga kami, Istri abang Kristen apa Muslim? dari muslim. Namanya Siti Fadila. Jadi istri abang kok Kristen kan? Ya dia cinta sama saya. Di mana sih kau Hesti? Udah, jangan dibawa ke sana dulu lah. Di dalam Banyuma lagi nih. Si Hesti ini sebentar lagi, sedikit lagi. Jadi saya ini hanya mau menerangkan ini, saudara-saudara, teman-teman semua, supaya jangan teman-teman Kristen juga jangan dibiasakan memaki-maki. Kita punya beban untuk mengasihi semua manusia. Nabi Muhammad itu pernah ada sebagai manusia di muka bumi ini. Kalau memang kita mengikuti Yesus, hormati Nabi Muhammad, paling tidak jangan kamu caci maki dia. Jangan kamu rendahkan baik sahabat-sahabat para nabi, baik Aisyah, siapapun, Fatimah dan sebagainya. Kita tidak boleh menghina mereka. Ini, kalau memang kita mengikuti ajaran Yesus untuk mengasihi sesama kita manusia, Hesti ini pun meskipun bentak-bentak saya kasih dia, I love you Hesti. I love you. I forgive you. Beragama itu santai, Hesti. Jangan kamu beragam terlalu galak. Mari santai dalam beragama. Tentang misionari, Bang Juma, saya tahu keresahan Anda dari api, saya tahu. Dan saya sampai hari ini tidak, walaupun saya berpendidikan teologi seperti ini, saya tidak setuju lagi dengan apa yang Anda sebut dengan kristenisasi atau mengajak-ajak orang lain untuk berpindah agama. Saya tidak setuju. Tebarkan kebaikan dari ajaran agamamu. Orang mau pilih agamamu terserah dia, jangan ajak-ajak. Itu prinsip yang saya pegang. Warahmatullahi wabarakatuh, Bang. Silakan, Bang Juma berdakwah, silakan. Orang Kristen menginjil. Udah gantian bicara, Bang. Silakan. Kok nggak ada topik sih, Bang Juma? Kok nggak ada topik? Oke, silakan. Saya mute. Ya. Oke, baik. Ya, jadi gini, saudara saya ya. Advent ini, mohon maaf nih sebelumnya. Dengan munculnya agama Advent, membuktikan bahwa nabi-nabi palsu itu ada di Kristen. Karena Advent ini muncul kemudian untuk memperbaiki hal-hal yang salah dalam tubuh Kristen. Sayangnya Advent ini tidak bermuara kepada Yudaism, tetapi hanya menggunakan kitabnya orang Kristen terdahulu untuk membuat sekte baru. Satu hal sebelum saya masuk ke situ. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul 7 nomor 37. Apa seruannya di sana? Musa ini pula lah yang berkata kepada orang Israel. Jadi Musa dikatakan berkata kepada orang Israel. Kalau kemudian orang Israel yang diseru, maka harus dipahami secara kelompok. Harus dipahami secara nasab, silsilah. Apa yang diterangkan di sana? Musa teriak, Musa berkata, Musa bersabda, Musa menyatakan firman Tuhan kepada Bani Israel. Cakupan daripada Bani Israel berarti 12 suku. Jadi Musa teriak kepada 12 suku, Bani Yakub, anak-anak Yakub diteriaki oleh Musa. Apa kata Nabi Musa kepada Yakub, kepada anaknya Yakub? Seorang nabi seperti aku ini akan dibangkitkan Allah bagimu dari antara saudara-saudaramu. Jadi di antara saudara 12 ini, lingkungan 12 suku ini, mereka akan mendapatkan seorang nabi.
Siapa saudara-saudara Bani Yakub? Bani Esau? Tak mungkin. Lalu kemana perginya? Karena Israel dengan Esau cuma berdua. Apakah dari keturunan Esau? Siapa dari keturunan Esau yang kemudian sama seperti Nabi Musa? Kepada orang Israel, berarti kepada 12 suku, diteriaki oleh Musa, wahai kamu semua 12 suku Israel, Tuhan akan mengutus seorang nabi yang sama seperti aku di antara saudara kalian. Nah, saudara Bani Israel siapa? Bani Yishmael. Bani Esau nggak mungkin. Nggak mungkin. Berarti kalau begitu, naik ke atas, saudara daripada Bani Israel siapa? Bani Israel yang dimaksud di sini adalah Bani Yakub. Bani Yakub ini berarti 12 suku. Saudara dari 12 suku ini siapa? Tidak mungkin Patikan, tidak mungkin Roma, nggak mungkin Yunani. Siapa keturunan daripada Abraham di luar daripada Bani Yakub? Bani Kedar. Sehingga pola keimanan, pola ketuhanan, pola keagamaan, pola ibadah hanya tertuju kepada Bani Israel dan Bani Ismail. Itu jelas itu. Kecuali ada bantahan dari pihak Kristen, oh salah Bang Suma, yang dimaksud itu adalah Bani Esau. Oke? Silakan, siapa yang Bani Esau kemudian yang sama seperti Nabi Musa? Paulus? Nggak mungkin. Lukas? Tak mungkin. Markus? Tak mungkin. Penulis Yohanes? Tak mungkin. Lalu siapa mereka ini? Saudara-saudara dari anak-anak Yakub. Ingat, bukan anak Yakub, tapi saudara dari anak Yakub. Saudara dari anak Yakub, satu Bani Esau, dua Bani Kedar, Bani Ismail, Bani Nebayot. Itu saudara-saudara daripada Bani Yakub. Jadi Kristen mohon maaf nih, mohon maaf, apalagi Advent jauh. Advent itu adalah sesuatu yang dibuat pada tahun 1880 sekian, kalau saya nggak keliru. Dikarenakan kekecewaan, keputusasaan terhadap hal-hal yang justru bertentangan dengan buku yang mereka genggam. Maka lahirlah Advent yang mencoba untuk melakukan pendekatan secara spiritual terhadap ajaran para nabi. Itu betul itu. Tetapi permasalahannya kemudian adalah hukum Taurat hanya untuk Bani Israel. Yeremia 31 sampai 33. Aku akan membuat perjanjian baru dengan Bani Israel dan Bani siapa? Israel dan Bani Yehuda. Aku akan memasukkan hukum Taurat ke dalam batin setiap Bani Israel. Satu. Yes, Ulangan 33 nomor 4. Hukum Musa, hukum yang didatangkan kepada Nabi Musa adalah warisan untuk Bani Yakub saja. Mazmur 147, hukum-hukum Tuhan yang datang kepada Yakub dan aturan-aturan yang datang kepada Israel, Tuhan tidak ajarkan kepada bangsa lain. Kristen tidak punya hak, apalagi mohon maaf, apalagi Advent. Jadi Advent itu hanya mendapatkan titisan, tetesan air dari Septuaginta yang dibawa oleh agama Katolik di abad keempat sampai muncul agama Advent. Mohon maaf, ini fakta, kita harus berbicara. Jadi kalau untuk mengetahui siapa pelanjut dari ajaran para nabi, siapa yang melanjutkan kerajaan Daud, tentu saudaranya sendiri, yaitu Bani Kedar. Makanya tadi saudara, saya mencoba untuk membawa Yesaya 42 itu. Kenapa? Cakupan Al-Quran muncul di dalamnya. Contoh, misalnya di dalam As-Surah ayat 52 misalnya. Di situ sangat jelas dikatakan bahwa beliau Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa qatalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami wahyukan kepadamu ruh kami dengan perintah kami. Sebelumnya engkau tidaklah mengetahui apakah kitab tersebut dan apakah iman itu. Tetapi kami jadikan Al-Quran itu sebagai cahaya. Dengan itu kami memberi petunjuk kepada siapa yang kami kehendaki di antara ciptaan kami, di antara hamba-hamba kami. Dan sungguh, fa innaka la tahdi ila siratim mustaqim. Dan sungguh engkau wahai Nabi Muhammad benar-benar pembimbing seluruh manusia kepada jalan yang lurus. Seluruh manusia. Litubayyana linnasi.
manuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Jadi dia akan datang menegakkan hukum-hukum kepada seluruh bangsa-bangsa. Hukum Nabi Musa tidak bisa ditegakkan kepada seluruh bangsa-bangsa. Kenapa? Karena hukumnya hanya berlaku kepada bangsa Yahudi. Contoh sahabat, Keluaran 31 nomor 16, nomor 15, 16, 17, hukum sabat itu adalah perjanjian kekal hanya untuk Bani Israel. Jadi kalau ada non-Israel yang mencoba untuk masuk ke sana, berarti dia serigala nyamar. Itu satu poinnya. Hukum Yesus yang didatangkan untuk Yesus, Kisah Para Rasul 13 nomor 23. Demikianlah Tuhan mengutus seorang juru selamat untuk Bani Israel, yaitu Yesus Kristus. Iman Islam mengaku itu. Ya Bani Israel, inni rasulullahi ilaikum musaddiqan lima baina yaday minat Torah wa mubasyiran bi rasuli ya'ti min ba'di ismuhu Ahmad. Kami umat Islam beriman kepada konsep itu, bahwa Nabi Isa atau yang kalian sebutkan Yesus telah menyatakan diri dalam Al-Quran, inni abdullah atani al-kitaba wa ja'alani nabiyan. Kepada siapa? Ila Bani Israel. Matius 15 nomor 24. Aku diutus hanya kepada domba-domba yang sesat dari umat Israel. Bagaimana dengan Nabi Muhammad? Nabi Musa untuk Bani Israel. Yesaya 19:20, juru selamat untuk Bani Israel. Kisah Para Rasul 13 nomor 23, Yesus untuk Bani Israel. Nabi Musa mengatakan innani anallah. Yesus juga mengatakan innani Rasulullah. Sesungguhnya aku ini adalah Rasul Allah. Ila Bani Israel, untuk Bani Israel. Lalu Nabi Muhammad apa? Wa ma arsalnaka illa kafatal linnas. Beliau diutus untuk seluruh umat manusia, rahmatan lil alamin. Beliau diutus untuk berkasih sayang kepada seluruh alam semesta. Tapi Yesus hanya untuk Bani Israel, Musa hanya untuk Bani Israel. Jadi kita yang bukan Bani Israel jangan nyamar. Sesempurna apapun ajaran kasih yang kita anut, sehebat apapun ajaran yang kita bawa, sebenar apapun menurut hitungan kita dalam prosesi bertuhan, dan juga menghambakan diri serta mengaplikasikan hablum minan nas, hubungan kasih kepada seluruh manusia. Tapi kalau kita bukan Bani Israel, wong jangan ngaku-ngaku Bani Israel toh. Karena kenapa? 30 detik terakhir. Karena kenapa? Yesus dan Nabi Musa selalu mewanti-wanti, waspadalah, waspadalah, waspadalah kepada serigala yang nyamar seperti domba. Domba Bani Israel, serigala non-Israel. Siapa di antara Yahudi dan Kristen yang nyamar menjadi Yahudi? Apakah Yahudi nyamar Yahudi atau Kristen yang nyamar Yahudi? Sekarang saatnya kita menggunakan logika sehat. Karena Yesus selalu mengatakan waspadalah, 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 waspadalah. Waspada kepada siapa? Nabi palsu. Pada siapa? Serigala. Pada siapa? Penyiasat. Pada siapa? Ahli Taurat. Pada siapa? Orang Farisi. Ada nggak dia mengatakan waspadalah kepada orang Islam, waspadalah kepada orang Arab? Tak ada. Selalu mengatakan waspada kepada ahli Taurat, selalu waspada kepada orang Farisi, selalu waspada kepada orang munafik, waspada kepada nabi-nabi palsu. Ini berat, tapi kebenaran itu harus ditegakkan. Kembali, lakum dinukum waliyadin. Silakan beragama dengan agama saudara. Kami beragama dengan agama kami. Tetapi sebaiknya iman itu bertumbuh dengan akal pengetahuan, ilmu pengetahuan, bukan dengan imani saja. Demikian. Sudah cukup atau bagaimana ini? Hesti, dan tidur kau. Silakan Bang, silakan. Baik, terima kasih Bang Juma. Pemaparan yang baik. Hal-hal yang disampaikan secara rasional dan ilmiah saya tidak akan bantah, karena punya dasar metodologi penafsiran. Masalah saya tidak sepakat dengan tafsiran itu beda lagi. Itu sudah arahnya ke keyakinan. Namun tetap saya katakan bahwa tafsiran yang saya yakini tetap seperti keyakinan Kristen yang sekarang. Itu dengan menghormati tafsiran kalian itu. Jadi demikian tentang itu. Masalah abang katakan bahwa gereja Advent ini muncul sudah memang di abad 19 lah, 1863 ya, itu betul, itu tidak saya sangkal. Tapi ketika abang katakan bahwa
abang konotasikan atau identikkan kami seperti serigala yang menyamar seperti domba masuk ke kalangan Israel, boleh saja abang bilang begitu, akan tetapi kami tidak merasa seperti itu karena kami tetap sebagai orang Kristen dengan mengikuti Injil, ajaran para rasul. Tetapi apa yang diajarkan oleh Tuhan di perjanjian yang lama, di dalam perjanjiannya dengan bangsa Israel, yaitu di dalam Taurat, contoh nih, hormatilah ayahmu ibumu, jangan membunuh, jangan berzina, jangan berdusta, jangan mengingini, jangan iri hati, dan banyak lagi perintah-perintah moralitas. Tidak boleh kami katakan bahwa itu tidak berlaku. Apa firman yang diucapkan Tuhan, meskipun itu pada waktu itu adalah berupa perjanjian yang mengikat dengan orang Israel, tetapi itu tetaplah firman Tuhan yang berguna bagi manusia. Ya, secara perjanjian bukan dengan kami, Gereja Advent, akan tetapi secara moral sebenarnya itu berlaku untuk universal seluruh umat manusia. Kalau tentang Sabat, rujukannya di Keluaran 20 ayat 8 itulah, ingat, kuduskanlah hari Sabat, sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi. Itu menjadi alasan. Jadi alasannya karena Dia yang Maha Kuasa menciptakan selama 6, kalau di Quran 6 masa, di Alkitab 6 hari. Lalu Dia berhenti di atas arsi, katanya di kitab kalian. Berhentilah Dia pada hari ke-7 di kitab suci kami. Nah, dengan alasan itu kami menghormati Dia sebagai pencipta yang menciptakan langit dan bumi serta manusia di dalam 6 hari. Dan Dia berhenti, artinya selesai menciptakan, tiba pada hari ke-7. Itulah sebabnya Dia membuat hari Sabat itu. Nah, dengan logika begini, berarti kami juga sebagai orang yang menghormati Sang Pencipta, menghormati hari Sabat itu. Walaupun penghormatan kami tidak sama dengan penghormatan bangsa Yahudi. Mereka itu lift pun dimatikan pada hari Sabtu. Kalau kami tidak seperti itu, hanya untuk hari beribadah, mengingat bahwa Pencipta pernah menciptakan langit dan bumi selama 6 hari. Itu saja dasarnya. Tidak seperti Yahudi, kalau ada pun yang melahirkan tidak ditolong. Itu di dalam hukum-hukum mereka, buatan para rabi seperti itu. Lalu lapar pun nggak boleh beli makanan, walaupun nggak ada makanan di rumah. Di gereja kami tidak seperti itu ajarannya, gitu. Jadi artinya kalau disebut kami mengaku sebagai Israel, kami enggak. Kami tetap orang Indonesia, tetap orang. Makanya nama gereja kami jelas bukan memakai nama Israel. Kami bukan mesianik, bukan Yahudi. Jelas kami Kristen. Akan tetapi hal-hal yang positif, hal-hal yang moralitas, yang menyangkut kepada Pencipta dan menyangkut moralitas manusia yang diajarkan di dalam kitab-kitab terdahulu, baik itu Torah, baik itu Zabur atau Mazmur, kitab-kitab para nabi yang lainnya, kami terima. Secara pribadi saya, meskipun Bang Juma yang katakan, meskipun Ustadz yang mengatakan, atau Kiai, Rai Sihab, siapakah, Gus Durkah, kalau itu adalah moralitas yang benar, membawa saya lebih mengenal Tuhan, tetap akan saya terima itu. Saya tidak membeda-bedakan guru, kalau itu guru yang spiritual. Masalah konsep-konsep, boleh kita berbeda. Agama ini banyak konsep. Harus diakui, baik di Islam, di Kristen. Ini semua tafsir. Abang Juma tadi menerangkan itu semua adalah tafsir. Entah benar seperti itu maksud Tuhan, atau tidak, apa dikatakan? Sesungguhnya hanya Tuhanlah yang maha tahu dan yang maha benar. Dialah yang tahu atas firman-Nya. Kita hanya menafsir, mencoba mengerti. Apakah betul seperti itu maksud Tuhan? Tidak ada yang bisa jamin. Para ulama pun berkata seperti itu. Di akhir-akhir tafsiran mereka, pasti mereka berkata, sesungguhnya Allah lah yang maha mengetahui lagi maha benar. Mereka tidak katakan, ini tafsiranku paling benar. Tidak. Apalagi kita, Bang Juma, saya dan Bang Juma, kita hanya terbatas keilmuan kita. Tapi begitulah kita menafsirkan teks itu. Ya, semoga Tuhan mengampuni kita apabila kita salah. Jadi kalau abang bilang, kalau kami nanti akan diusir, tidak akan diterima di dalam kerajaan Tuhan, ya terserah kepada Tuhan. Saya secara pribadi tidak mengejar surga. Jika surga dan neraka tidak pernah ada, saya tetap sujud kepada Tuhan. Bahkan jika Tuhan sudah tetapkan, hei Kalingga, kamu pasti ke surga, aku tetap sujud kepadanya.
Karena saya makhluk, dia holik. Itu kodrat, nggak bisa lagi. Kodrat makhluk harus sujud kepada Sang Pencipta. Mau saya dibakar, mau saya dikuliti, tetap dia holik saya, dia pencipta saya, pencipta semesta alam. Jadi prinsip dalam beragama itu harus semakin luas, jangan lagi diklaster-klasterkan. Boleh berbeda tafsiran, tetapi pemahaman kita harus saling menghargai. Mau saya kalau memangnya diputuskan nanti di hari kiamat, hari kebangkitan, hari keputusan yang maha kuasa, kamu gereja Advent, kamu masuk neraka. Ya udah, kalau itu keputusan Tuhan, siapa yang bisa bantah? Kita nggak bisa banding terhadap keputusan Tuhan. Kami akan berkata, it is well with my soul. Baiklah, baiklah bagiku. Kalaupun disuruh saya masuk neraka, terima kasih Tuhan kalau ini yang pantas bagiku. Kita tidak apa. Bahkan Abu Nawas berkata, aku takut ke neraka, tapi aku merasa tidak pantas untuk surga. Jadi jangan merasa pantas untuk surga dengan segala ajaran yang kita miliki. Keputusan untuk ke surga itu tetap di tangan yang maha kuasa. Tidak ada, walaupun ada yang berkata, di luar Yesus tidak ada keselamatan. Di luar Yesus bagaimana maksudmu? Maksudnya adalah Tuhan yang mempunyai keputusan siapa yang ke surga, siapa yang ke neraka. Serahkan kepadanya segenap keputusan. Mari jalani ibadah masing-masing. Biar Tuhan yang memutuskan siapa yang masuk surga, siapa yang masuk neraka. Apakah Islam, apakah Kristen? Apakah seluruh Islam atau sebagian? Nggak tahu. Apakah Kristen sama sekali ke neraka atau sebagian ke surga? Terserah yang maha kuasa. Kita hanya berusaha taat kepadanya dengan akal budi yang diberikan kepada kita. Tetapi ternyata semua adalah tafsir. Tafsir itu bayang-bayang, duga-dugaan, kira-kiraan, asumsi-asumsi. Tidak ada tafsir yang mutlak benar. Demikian, terima kasih. Oke, baik. Sangat luar biasa ya paparan dari saudara kita Bang Kalingga ya. Kalau orang pola pikirnya seperti itu, kalau menurut pandangan saya itu jatuh pada posisi zolim. Zolim itu apa? Zolim itu menyepelekan hukum-hukum Tuhan yang datang. Seakan-akan Tuhan membenarkan semua agama. Agama apapun benar. Sembahan seperti apapun benar, itu zolim namanya. Sedangkan Tuhan mengajarkan, baik di Al-Quran maupun di Bible, untuk mengasihi Tuhan itu dengan akal. Berarti kalau dikatakan oleh saudara kita tadi, sujud kepada Tuhan, sujud yang dimaksud ini apa? Karena tidak ada dikatakan seseorang itu sujud kepada Tuhan, ketika justru aturan-aturan Tuhan itu dilanggar, tetapi mengaku taat. Satu hal yang kemudian ingin saya sampaikan di sini, ketika berbicara mengenai kitab Kejadian, di mana Tuhan mengatakan, aku akan membuat permusuhan antara kamu dan antara keturunanmu dan keturunannya. Sama seperti Al-Quran, ketika kemudian iblis meminta kepada Tuhan untuk dipanjangkan usianya sampai hari kebangkitan, Tuhan membolehkan. Silakan kalau itu pilihanmu, tidak ada paksaan. Silakan. Kalau kamu sudah ridha dirimu masuk ke neraka, sama seperti yang dilakukan oleh pendeta tadi, silakan. Akan menjadi penghuni neraka benar. Silakan aja. Iblis rela masuk ke neraka. Iblis malah memuji Tuhan, demi kemuliaan-Mu ya Rabb, ya Tuhanku. Aku ridha masuk nerakamu. Tapi izinkan aku membuktikan bahwa Adam dan keturunannya pun pantas masuk neraka bersamaku. Dan saudara Kalingga mengiyakan pernyataan iblis yang ada dalam Al-Quran ini, bahwa adanya keridaan orang-orang kafir masuk ke neraka disebabkan karena dia serahkan kepada Tuhan demi ego, demi kesombongan beragama, berkeyakinan. Kalau di Islam jelas, Al-Quran surah Fatir menyatakan apa? Inna syaitana lakum adu fattakhizu aduwah innama yad'u hisbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Sungguh setan itu musuh bagimu, maka perlakukanlah setan itu sebagai musuh. Jangan kau kasihi musuh itu, karena sesungguhnya setan itu hanya mengajak golongannya agar mereka menjadi penghuni neraka yang menyala-nyala bersama-sama. Kalau umat Islam harus pasang kuda-kuda, kuda-kuda sejajar, kuda-kuda segitiga,
Dalam bela diri itu dikatakan kibadaci dan seterusnya. Terhadap ronrongan iblis. Karena iblis itu sudah bersumpah di hadapan Allah, "Tsumma la'atiyannahum. Kemudian pasti aku akan mendatangi mereka dari depan, min baini aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syamalihim. Aku akan mendatangi anak keturunan Adam. Kalau aku tak berhasil dari depan, kubujuknya dia dari belakang. Tak berhasil dari belakang, kubujuknya dia dari kanan. Dan kalau aku tak berhasil dari kanan, dan aku akan membujuk mereka dari arah kiri. Hari ini tak berhasil kubujuk dia, besok. Tak berhasil besok, lusa. Tak berhasil lusa, besoknya lagi. Tak berhasil untuk dia, anaknya. Tak berhasil anaknya, cucunya. Tak berhasil cucunya, cicitnya. Aku akan menyesatkan seluruh keturunan Adam. Jadi tidak gampang itu. Kita mengiyakan, aku rida, yang penting aku sujud. Sujud yang kayak mana? Sedangkan Al-Quran dan bahkan di dalam kitab 1 Yohanes 4 dikatakan, ujilah setiap roh. Sebab apa? Nabi-nabi palsu itu berserak kemana-mana. Bahkan malaikat, bahkan iblis pun bisa mengaku sebagai malaikat terang. Itu dijelaskan dalam Al-Quran. Dijelaskan dalam Bible. Al-Quran mengatakan ketika iblis menyatakan apa? Rabbi, wahai Tuhanku, bima aqwaitani la'uzayyinanna lahum fil ardi wa la'ughwiyannahum ajma'in. Iblis bersumpah di hadapan Tuhan, ya Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, aku pasti akan jadikan kejahatan terasa indah bagi orang-orang kafir. Dan aku akan menyesatkan mereka semuanya. Ini sumpah iblis kepada Tuhan. Aku iblis akan membuat kejahatan yang dilakukan di hadapanmu justru merasa benar, justru merasa indah. Itu sumpah iblis. Jadi kalau hari ini kita menyatakan misalnya di dalam Al-Quran dikatakan innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikin fi nari jahannam, disuarakan di seluruh seantero jagat raya, sesungguhnya orang-orang kafir, orang-orang yang menolak ajaran agama Islam akan dimasukkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala, mereka kekal di dalamnya. Apakah saudara Kristen itu bergeming? Tidak, mereka tersenyum, cibir, malah menghina Islam. Kenapa? Karena keindahan daripada yang dia tatap, yang diimani, itu terlalu indah menurut pandangan mereka. Padahal di dalam Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, orang yang memanggil Yesus Tuhan, bernubuat pakai nama Yesus, mengusir setan pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus, itu adalah buah pengajaran daripada nabi-nabi palsu. Akan diusir oleh Yesus di data nomor 23. Pada hari itulah aku akan berterus terang kepada mereka, enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Tapi apakah Kristen merasa? Apakah saudara-saudara Kristen itu merasa gentar dengan firman, dengan sabda Yesus yang ada dalam kitab mereka? Apakah kemudian mereka akan merasa, wah bahaya ini, ternyata tanda-tanda buah-buah dari nabi palsu itu ada pada agama saya. Tapi apakah kemudian mereka bergeming? Apakah mereka merasa? Apakah merasa gelisah, was-was dan tidak? Kenapa demikian? Karena iblis sudah bersumpah di hadapan Tuhan, la uzayyanna lahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Rabbi bima aqwaitani. Tuhanku, aku akan pasti jadikan kejahatan yang mereka lakukan, kekufuran yang mereka lakukan, pembangkangan terhadapmu yang mereka lakukan, justru mereka akan merasa itu adalah suatu ketaatan. Justru mereka merasa bahwa itu adalah sebuah kebenaran. Justru mereka mengatakan itu adalah sebuah keindahan. Yang pada nyatanya adalah apa yang mereka lakukan itu justru akan membuahkan hasil. Yesus akan mengusir mereka. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Matius 13 nomor 50, pembuat kejahatan akan dilemparkan ke dalam api neraka yang menyala-nyala. Demikian, saya hanya ingin mengatakan itu, bahwa ketika Yesus mengatakan, Simon, Simon, iblis telah diberikan izin untuk mencobai kalian. Itu juga ada di Al-Quran. Tuhan, Rabbi, bima aqwaitani la uzayyanna lahum fil ardi wala ughwiyannahum ajma'in. Demikian. Baik, terima kasih.
Saya sangat memperhatikan pemaparan dari abang dari tadi. Terima kasih atas semuanya itu, Bang. Setidaknya Sama-sama, Bang. teman-teman Muslim yang masih abangan, yang masih butuh pembelajaran, boleh mendapat makna yang baru, diteguhkan keyakinannya masing-masing supaya jangan goyah. Dan orang-orang yang sudah calon-calon mualaf, biarlah mualaf secepatnya. Ya. Masya Tapi Allah. teman-teman di bawah yang berkomentar, Pak Lingga, Kak Lingga, kamu takut ya kehilangan persepuluhan. Saya tidak makan dari persepuluhan, bro. Memang saya dijuluki orang pendeta seperti ini, tetapi saya tidak hidup dari perpuluhan. Saya bekerja kok. Saya pakai usaha saya sendiri. Dan saya tidak setuju dengan penerapan persepuluhan. Karena pendeta itu bukan suku Lewi, mereka suku Batak, suku Manado, suku Jawa. Begitu. Saya tidak setuju itu kalau itu. Ya, terima kasih atas itu. Tapi satu ayat yang mau saya sampaikan, karena Bang Juma juga membaca ayat, saya bacakan untuk orang Kristen ya, bukan untuk Bang Juma. Di dalam Efesus 2 ayat 8 dikatakan, sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman, itu bukan hasil usahamu, melainkan pemberian Allah. Inilah dasar pengajaran yang berbeda di dalam kekristenan dengan teman-teman Muslim. Bahwa di teman kita di Muslim, tetap mereka harus taat beribadah, dengan usaha mereka ada hitungannya semua. Ibadah ini sekian, begini, ada amal, ada perhitungan amal, ada hisab nantinya. Jadi mereka beribadah dengan taat. Saya akui ketaatan kalian itu sangat mengagumkan. 5 kali sehari harus sholat, itu bukan hal yang mudah. Sekali ke gereja aja orang Kristen nggak datang. Itu dalam 1 minggu. Jadi saya akui itu bagus. Tetapi kami meyakini bahwa kami selamat bukan karena usaha kami. Sebaik apapun kami tidak dapat menyogok Allah dengan ketaatan kami, dengan sujud kami, dengan keimanan kami, semuanya itu, ibadah kami, sumbangan-sumbangan kami, amal kami, itu tidak dapat membeli keselamatan sama sekali. Hanya kemurahan, kasih karunia itu bahasa sehari-harinya, kemurahan, kebaikan Tuhan, kemurahan Tuhan saja yang dapat menyelamatkan kami manusia berdosa ini. Itu bukan hasil usaha kami. Itu adalah karunia atau pemberian dari Tuhan. Itulah kekristenan. Tetapi mungkin banyak orang Kristen yang salah memahami sehingga ini mempergunakan hal ini sebagai kebebasan untuk berbuat dosa. Kami diselamatkan oleh kemurahan Tuhan kok. Nggak apa-apa berbuat dosa, berjudi, main slot, main perempuan, check-in di apartemen, main micet. Ya terserah lu, tapi pemahaman dari kitab suci tidak seperti itu. Jika hidupmu sudah percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan memimpin kamu kepada segala kebenaran, berbuat yang benar. Itu tandanya seorang yang percaya kepada Yesus. Hidupnya diubahkan dari hari ke hari menjadi semakin serupa dalam karakter dan perilakunya dengan Tuhan Yesus. Ini pembelajaran setiap hari, diubahkan dari hari ke hari. Itu keyakinan di kekristenan, bahwa bukan usaha kita yang membuat kita taat, tetapi perubahan yang dilakukan oleh Tuhan dalam alam pikiran dan hati nurani kita, membuat kita bisa meninggalkan yang tadinya pemakan babi, bisa meninggalkan. Begitu nikmatnya kata mereka daging babi itu. Tapi banyak yang bisa berhenti. Merokok, banyak yang bisa berhenti. Main perempuan, banyak yang bisa berhenti. Apa yang membuat bisa mereka berhenti? Bukan usaha mereka, tetapi Tuhan mengubahkan sehingga mereka sangat membenci dosa itu, kemudian bisa berubah menjadi pribadi yang lebih baik. Itu yang banyak terjadi dalam kekristenan. Satu hal yang berbeda, yang terakhir, di teman-teman kita Kristen, teman-teman saya yang banyak yang mualaf itu, saya perhatikan dari kesaksian testimoni mereka. Mereka masuk ke Islam, meninggalkan kekristenan, seperti Felix Xiao, Jesslyn, dan banyak lagi. Mereka berdasarkan logika mereka. Ketika mereka pertimbangkan dengan akal mereka, ajaran kekristenan ini sepertinya irasional, tidak rasional. Lalu mereka tiba ke ajaran Islam, sepertinya mereka rasa ini lebih rasional, ini lebih logika, maka mereka pindah. Dan disebut itu sebagai hidayah dari Yang Maha Kuasa. Tetapi orang-orang yang masuk ke Kristen, baik yang pindah dari agama lain, teristimewa dari Islam ke Kristen, pada umumnya, walaupun ada yang disogok-sogok ya, ada yang karena dibantu, ada yang bagaimana, tapi pada umumnya yang berani membuat testimoni itu adalah rata-rata oleh karena perjumpaan pribadi mereka dengan Tuhan.
karena mereka mengalami pengalaman spiritual. Dan kita tidak boleh mentertawakan pengalaman spiritual seseorang. Karena di Islam juga ada ajaran tentang pengalaman spiritual, itu yang dinamakan tasawuf itu. Banyak itu seperti Rumi, dia lebih ke spiritual, dia tarian tasawuf itu tarian spiritual. Ada juga di kalian seperti itu. Artinya kita tidak boleh mengejek orang dengan pengalaman spiritualnya. Aku bertemu dalam mimpi dengan Tuhan, katanya. Lucu menurut kita, lucu, nggak masuk akal. Akan tetapi dia yang mengalami, bagaimana kita mau mengomentari pengalaman dia? Atau ada yang berkata, saya terakhir umroh, lalu saya melihat ke atas, saya melihat wajah Tuhan, katanya. Itu terserah dia, itu pengalaman dia. Tapi rata-rata orang yang masuk ke Kristen dari Islam adalah mereka yang mengaku mengalami pertemuan, mengalami perjumpaan dengan Tuhan. Itu perbedaannya. Oleh sebab itu Bang Juma, sekuat apapun Bang Juma mengatakan fakta-fakta dalil-dalil ini, kalau mereka yang sudah mengalami perjumpaan dengan Tuhan tidak akan beralih. Sebaliknya, sekuat apapun orang Kristen meyakinkan orang Islam supaya masuk ke Kristen, kalau mereka logikanya sudah masuk di ajaran Islam, tidak akan pindah ke Kristen. Maka perkuatlah di bidang masing-masing. Di Islam perkuat logikanya, di Kristen biarlah semua mengalami pengalaman rohani. Supaya jangan ada rebut-rebutan jemaat, supaya jangan ada memancing di kolam orang lain. Gitu. Demikian yang terakhir dari saya. Hesti, jangan tidur terus kau, nanti kau kegemukan. Terima kasih ya Hesti ya. Baluap, Terima aku kasih nggak Bang tidur. Juma. Aku nggak tidur, aku dengerin dongengmu. Jangan kebanyakan kau makan kacang kau. Oke. Ada noise. Di mana ini noise-nya? Noise-nya di Kalingga, Bang. Orang nggak ada aku suara di dari sini, tadi. aku di hutan. Kau Dari tadi kok noise tuh, nggak percaya nih aku mute ya. Nih, dia pasti kan. Aman kan? Oke. Saya boleh terakhir ya? Lanjut, Bang. Oke, baik. Sekali lagi saya katakan terima kasih kepada saudara kita ya, Pendeta Kalingga ya. Ini baru kali ini saya bertemu dengan seorang pendeta yang saya katakan beliau itu boleh dikatakan tawadu kalau dalam agama Islam. Rendah hati ya, terkait dengan keilmuan beliau ini sangat luar biasa ini. Nah, materi ini kemudian kalau di dalam Islam dikatakan begini. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yajma'ukum liyaumil jam'i. Zalika yaumut taqabun wa may yu'min billah wa ya'mal salihan yukaffir anhu sayyi'ati wa yudkhilhu jannah tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada. Pada hari kebangkitan nanti seluruh manusia akan dihimpun, dikumpulkan di padang mahsyar. Hari di mana semua kesalahan, semua perbuatan kita akan diungkap oleh Allah, diceritakan semua yang pernah kita lakukan pada saat kehidupan di bumi. Lalu Allah mengatakan, barang siapa beriman kepada Allah, beriman kepadaku dan mengerjakan amalan soleh, kata Allah, maka Allah akan menghapus semua dosa-dosanya dan memasukkan ke dalam surga. Mereka kekal di dalamnya selama-lamanya. Itulah kemenangan yang agung. Jadi bukan amalan kita yang menyelamatkan. Bukan kebaikan-kebaikan kita yang menyelamatkan. Tapi yang menyelamatkan kita adalah Allah. Karena Allah sudah berjanji di dalam Taurat, di dalam hikmat Injil, di dalam Mazmur, orang akan diupah berdasarkan perbuatan masing-masing. Artinya kalau kita lahir sampai kita meninggal hanya kebaikan saja yang kita lakukan, maka kebaikan itu ditumpuk sekalipun sampai ke langit ke-7, kita belum pantas untuk masuk ke dalam surga. Belum pantas. Semua amalan yang kita lakukan dalam setiap detik sampai kita meninggal tidak akan pernah bisa membayar sehelai bulu pun yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi nggak layak masuk surga itu karena amal. Akan tetapi yang empunya surga memberikan syarat seperti itu. Barang siapa yang melakukan amalan kebaikan, dahalal jannah. Siapa yang membuat keburukan, dahalal finar. Siapa yang berbuat kebaikan, surga. Siapa yang membuat keburukan, neraka. Itu sudah keputusan Tuhan. Baik di dalam Al-Quran
maupun di dalam kitab-kitab sebelum Al-Quran, termasuk kitab yang diimani oleh saudara-saudara kita Kristen. Ini Al-Quran, peneguhannya At-Taghabun ayat 9, dan banyak lagi dalil-dalil yang mengatakan itu. Artinya patokan orang itu mendapatkan ridha yaitu ketika orang itu taat kepada perintah Tuhan. Tapi ketaatan kalau ditakar kemudian untuk surga tidak pantas. Tapi Tuhan yang memiliki surga itu memberikan syarat seperti itu. Contoh kita lihat di dalam pengajaran Yesus, Matius 19. Apa yang dikatakan oleh Yesus? Ada seorang datang kepada Yesus dan berkata, "Guru, perbuatan baik apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh surga dan hidup yang kekal?" Maksudnya. Apa jawab Yesus? "Apa sebabnya engkau bertanya kepadaku tentang hal yang baik untuk mendapatkan hidup yang kekal? Hanya satu yang baik untuk mendapatkan surga itu," kata Yesus. "Jikalau engkau ingin masuk ke dalam hidup, dalam surga, turutilah segala perintah Allah." Artinya kalau segala perintah Allah itu diturutin, berarti amal soleh, berarti amal baik. Bukan mimpi, bukan hayalan, tetapi kita diperintahkan untuk mempraktekkan apa yang menjadi perintah Tuhan. Kata orang itu kepada Yesus, "Perintah yang mana wahai guru?" Yesus terangkan, jangan membunuh, jangan berzina, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta, hormatilah ayah ibumu, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kata anak muda ini, "Semua itu telah kuturuti wahai guru. Apakah masih ada yang kurang?" Yesus menjawab, "Jikalau engkau telah sempurna, selanjutnya pergilah, juallah segala milikmu dan berikanlah kepada orang-orang miskin, maka engkau akan memperoleh harta di surga. Kemudian datanglah kemari dan ikutilah aku." Artinya komponen ajaran yang ada di Islam terkait amalan soleh itu juga dituntun oleh Yesus untuk beramal saleh. Jelas itu, Yesus menuntun untuk beramal soleh, bukan beramal salah. Ketika orang itu sempurna di dalam syariat, apa kata Yesus? Bersedekah, berinfak. Lakukanlah sesuatu yang isinya adalah harta surga. Apa harta surga itu? Infak, sedekah. Apakah Yesus pernah mengatakan itu? Yes, Matius 6 nomor 19 sampai nomor 20. Kumpulkanlah harta surga. Jangan harta dunia, kata Yesus, tetapi harta surga. Harta surga ini artinya amalan, bukan mobil, bukan harta, bukan rumah, bukan. Di dalam bahasa Yunani disebutkan kemudian harta surga itu dengan sebutan tesauros. Tesauros itu artinya sesuatu pembendaharaan amalan, perbuatan. Kumpulkanlah bagimu harta surga. Di surga ngengat dan karat tidak akan merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Kenapa? Amalan tak mungkin dicuri. Ibadah kita tak akan mungkin dicuri. Artinya Yesus mengajarkan apa? Untuk beribadah, amalan-amalan soleh. Kalau begitu jangan matikan hukum Tuhan. Jangan dibunuh hukuman Tuhan. Apa hukum Tuhan? Jangan dikatakan hukuman Tuhan itu sudah tak berlaku. Jangan katakan hukum Tuhan itu perjanjian lama. Jangan. Tetapi teruslah kemudian menggali apa yang Tuhan inginkan terhadap manusia. Hukum Tuhan datang kepada Nabi Musa hanya untuk Nabi Musa dan kaumnya. Begitu juga hukum Tuhan datang kepada Yesus hanya aturan Tuhan untuk kaumnya Nabi Isa alaihissalam. Nah sekarang, apa yang saya jelaskan menurut Al-Quran, menurut Bible, dalam hal ini pernyataan Yesus, apakah ada endingnya, saripati untuk menyelamatkan manusia itu betul sesuai dengan kaidah itu? 1. Yohanes 5 nomor 29. Dan mereka yang telah berbuat baik akan dikeluarkan dari kubur, lalu bangkit hidup yang kekal. Berbuat baik akan bangkit dari kubur dan hidup yang kekal. Berbuat baik berarti amalan soleh. Sebaliknya kata Yesus, tetapi mereka yang bangkit dari kubur dengan perbuatan jahatnya di atas muka bumi tadinya ketika ia di bumi, apa kata Yesus? Akan dibangkitkan untuk dihukum di neraka. Na'udzubillah summa na'udzubillah. Berarti pola kehidupan kita di dunia ini menurut Yesus takarannya ada amalan baik dan amalan buruk. Sangat disayangkan di Kristen tak ada ini. Karena kenapa? Efesus 2 nomor 15, dengan matinya Yesus dia telah membatalkan hukum Tuhan di dalam Torah beserta segala perintah dan ketetapan yang ada di dalamnya. Nanti 1 menit terakhir akan saya jelaskan itu.
Lalu kemudian data yang mana lagi? Di kitabnya orang Yahudi. Misalnya di Mazmur 62 nomor 12. Dan daripadamu juga kasih setia Tuhan, sebab engkau membalas setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Artinya tak ada dosa yang ditanggung oleh orang lain, karena dosa ditanggung masing-masing. Yehezkiel 18:30, oleh karena itu aku akan menghukum kamu masing-masing menurut tindakanmu masing-masing. Hai kaum Israel, demikianlah firman Tuhan, maka bertobatlah dan berpalinglah dari segala durhakamu, supaya itu jangan bagimu menjadi batu sandungan yang menjatuhkan kamu ke dalam kesalahan. Pengkhotbah 12:14, di situ sangat dijelaskan dengan terang, karena Allah akan membawa setiap perbuatan manusia ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi, entah itu baik, entah itu jahat. Jadi kita mau kemana ini? Bahkan kalau saya pinjam kitabnya saudara Kristen, Wahyu 22 nomor berapa? Nomor 12. Sesungguhnya aku akan segera datang membawa upahku untuk membalaskan setiap manusia menurut perbuatannya masing-masing. Jadi kita selamat berdasarkan perbuatan. Itu ajaran para nabi dan ajaran Yesus sendiri. Tapi kalau ajaran Paulus beda lagi dong. Di ajaran Paulus, Roma 5, Kolose 1, Efesus 2, Titus 3 dan seterusnya, Roma 4 juga dikatakan manusia diselamatkan bukan karena perbuatan, tetapi manusia diselamatkan karena iman. Bertentangan, Cak Ayu. Para nabi mengatakan, bahkan Tuhan berfirman, engkau akan diselamatkan berdasarkan atas perbuatanmu masing-masing. Bahkan dibangkitkan menurut Yesus dalam Yohanes 5 nomor 29, manusia akan ditakar dengan perbuatan baiknya masuk ke dalam surga, perbuatan jahatnya masuk ke dalam neraka. Paulus beda. Sebab itu kita dibenarkan karena iman. Kita hidup dalam damai sejahtera dengan Tuhan karena Tuhan kita yaitu Yesus Kristus. Bukan karena perbuatan kita yang menyelamatkan, tetapi karena iman kita kepada Yesus Kristus. Ini sangat bertentangan dengan ajaran Yesus. Karena itulah kebenaran berdasarkan iman supaya merupakan kasih karunia, sehingga janji itu berlaku bagi semua keturunan Abraham. Bukan hanya bagi mereka yang hidup dari hukum Taurat, tetapi juga bagi mereka yang hidup dari iman Abraham. Sebab Abraham adalah bapa kita yang kekal. Berbeda dengan ajaran Yesus. Orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena iman, orang diselamatkan karena percaya. Kok berbeda? Tuhan justru menyatakan menyelamatkan manusia berdasarkan atas perbuatannya masing-masing. Sebab engkau Tuhan membalas setiap orang menurut perbuatannya masing-masing. Ini tidak bisa dipungkiri. Bahkan kalau kita melihat Wahyu 21 perikop, aku melihat orang-orang mati besar dan kecil berdiri di depan tahta itu, lalu dibuka semua kitab, dibuka semua catatan, dan dibuka juga sebuah kitab lain yaitu kitab kehidupan, dan orang-orang mati dihakimi menurut perbuatan mereka masing-masing berdasarkan apa yang tertulis dalam amalan-amalan dia dalam kitab-kitab itu. Maka laut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan maut dan kerajaan maut menyerahkan orang-orang mati yang ada di dalamnya, dan mereka dihakimi masing-masing menurut perbuatannya masing-masing. Lalu laut dan kerajaan maut itu dilemparkanlah ke dalam lautan api. Itulah kematian yang kedua, lautan api. Dan setiap orang yang tidak ditemukan dalam namanya tertulis dalam kitab kehidupan, ia akan dilemparkan dalam laut api yang menyala-nyala. Ini mau dikemanakan kita ini? Kalau kita punya agama tidak mengejar amalan baik, kita mau kemana? Sementara pola takaran menurut Al-Quran, menurut Bible, takaran jannah, surganya seseorang, itu ditentukan oleh ridhonya Allah terhadap ketaatan kita kepada Allah. Makanya saya berselisih dengan saudara Kristen pada saat orang Kristen mengatakan agamanya kasih. Kenapa? Karena kasih itu adalah ketaatan menjalankan perintah-perintah Tuhan. Ulangan 11 nomor 1. Kalau kasih, maka harus dengan setia hidup di dalam perintah-perintah Tuhan. Advent sudah menjalankan itu sebenarnya, sebagian. Tapi sayangnya, hukum-hukum Tuhan itu hanya berlaku kepada Bani Israel saja. Bukan berlaku kepada di luar Bani Israel. Saya kira begitu saudaraku, bahwa ketika saudara ridha kemudian masuk neraka, itu sama dengan iblis yang ridha kepada Allah. Ya Rab, aku ikhlas untuk kemudian masuk ke nerakamu. Aku terima ketika kemudian engkau mengatakan aku telah masuk neraka untuk mengisi neraka. Rabbi bima aqwaitani la uzayyannanna lahum fil ardi wa la uqwiyannahum ajma'in. Iblis berkata, Tuhanku, oleh karena engkau telah memutuskan bahwa aku sesat,
Aku pasti akan menjadikan kejahatan terasa indah bagi mereka di bumi. Ini saudara-saudara pendeta, mohon maaf nih. Begitu masuk ke gereja, banyak jemaat, diajaknya orang-orang ini menyembah Yesus. Sehingga orang-orang yang ada pada masa itu, pada gereja menganggap indah apa yang diajarkan oleh pendeta. Padahal Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23, justru Yesus akan mengusir orang-orang yang memanggilnya Tuhan, bermukjizat pakai namanya, mengusir setan pakai namanya, bernubuat pakai namanya. Tapi itu dianggap sebagai sesuatu yang indah, sesuatu yang benar, sesuatu yang baik. Saya kira begitu dari saya, saudara-saudara sekalian. Kalau ada yang mau melanjutkan, silakan. Ada yang menanggapi juga, silakan. Demikian. Sama-sama, silakan. Esti, terima kasih ya Esti ya. Sama-sama. Sedikit aja ya, setengah menit ya Esti ya. Jangan begitu suaramu, nanti aku jadi hilang. Jadi tentang penghakiman, tetap namanya penghakiman, buktilah yang dihakimi. Itu tepat yang Abang Juma katakan. Tetap perbuatan yang akan dihakimi. Karena kepercayaan atau iman seseorang bukanlah bukti. Karena itu tidak nyata. Iman itu atau kepercayaan itu adalah sesuatu yang abstrak. Tidak bisa diadili sesuatu yang abstrak. Hanya bukti nyata yang bisa diadili. Itulah bukan. Sebagai apapun perbuatan saya sampai ini menjauh Tuhan dari kriminal dan yang saya jalan itu tidak dapat memastikan bahwa saya masuk surga atau tetap saya amankan keputusan Tuhan. Yang saya maksud bagi yang percaya aja, usah bebas melakukan sesuatu. Tidak boleh begitu dalam prinsip agama itu. Ya itu gunanya beribadah, melihat firman Tuhan yang diperintahkan, yang dilarang. Tetapi yang dilarang lakukan, perintahkan. Karena bagaimanapun yang namanya pengadilan hakiman, mengadili buktinya ya itu seperti yang Abang jelaskan tadi. Perbuatan, apakah berbuat sesuai dengan ajaran yang kita percaya itu atau menyimpang dari itu. Nah, tidak terlepas dari kami jelas boleh kita menempuh ajaran itu masing-masing. Ya, Bang Juma tadi begini indahnya kami kalau percaya kalian termasuk apa namanya joim. Ya boleh saja seperti itu Kristen yang Islam itu begini macam tuduhan. Tetapi kalau apa gunanya kita saling menuduh seperti itu? Lebih baiklah menaklukkan kita yang baik itu ajaran agama kita itu supaya kita menjadi yang baik, bermanfaat bagi sama manusia, bermanfaat bagi pelabuhan. Itu yang dari saya. Sekali lagi bukan berarti bebas melakukan segala kejahatan karena percaya kepada Tuhan. Ajaran seperti dalam Kristenan tetap harus dari firman Tuhan. Halangannya matanya lakukan karena akan ada hari Tuhan. Setiap orang terima upahnya sesuai dengan perbuatannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya kira sudah cukup. Nambahin saya ya. Kalau pilih ini agak memang saya mendengarkan juga keluarnya yang Islam. Tapi dalam berorientasi itu bang takut siapapun tepatnya yang kita yakini itu benar, tabrak saja, yang penting tidak ada tapi kalau kebenaran itu saya ya bang Muslim seperti itu nggak ada remnya kalau tidak gitu. Andi Selebes saya berani saya mereka ya enggak ada mas saya dulu saya bukan untuk melukai bahwa itu
semua sini itu kalau menyekan Al-Quran itu siapapun dia gas begitu loh. Yang salah benar-benar dia putih nggak sabar begitu. Artinya apa? Jadi adalah larangan, ada perintah betul. Perintah ini bersumber dari mana begitu? Jangan menyampaikan kalau Bible itu ini benar gitu loh. Tapi karena ke umat Islam, benar, buktinya dia bersabar. Benar loh, buktinya dia nggak makan. Benar loh, buktinya dia lunak. Tapi itu harus diberikan sumbernya dari mana dulu ini kalau mengatakan benar gitu. Di dalam sampai kan ada orang baik di internet maupun di area publik itu harus jadi penuh karena cuma sekali. Bagaimana diterangkan saya tadi bahwa tapi kalau nggak salah kan ada Amerika Serikat ada siapanya yang apa itu hewan jiwa ya itu gitu ya itu salah 60-an lah kalau nggak salah begitu. Udah kepada istri loh, nah, suami ini antapen ya sponsori yang Amerika itu Amerika gitu ya, seperti sebenarnya Yahudi untuk Yahudi saja bukan dunia. Jadi harus jujur sampaikan, mohon maaf ya, mungkin istri Anda itu anak karena mungkin Anda diberikan secara komprehensif. Anak kan orang yang sana apalagi kami di sini sampai lawang lagi satu itu aja makan dua ngaku kan itu. Artinya di mana Anda berada nggak boleh ada tabu dan toleransi yang menyampaikan kebenaran itu. Saya mohon maaf ya ini agak dalam dikit. Saya yakin diri saya istri Anda itu bertanya enggak menjawabnya secara jujur seperti bagaimana penyumbang itu apa sih kan gitu. Baik kan Bang, jangan sampai ada unsur disembunyikan. Nah ini nggak bagus sampai ada unsur misionalisme di dalamnya. Kalau Islam mau sampaikan Islam gitu, mau di area apa, mau dia area Sion ke, mau di mana pun dia begini, bisa di kampung pelasan itu Islam, Al-Quran begini gitu loh. Jadi bisa yang ada ini gitu loh. Nah saya Bang agak kalau ada baik secara transparan itu seperti apa Kristen itu apa makanya itu seperti apa seterusnya sampai Anda jelaskan Anda begitu saya rasa dia itu mungkin berpikir sekali untuk murtad tidak ada ya karena mungkin hal-hal yang sembunyikan itu yang saya maksud. Apalagi kalau suruh membaca Bible ya Bang ya, saya rasa kalau seorang muslim disuruh Bible dia bakal murtad. Tapi kalau dijanjikan janji semua mereka ini juga salah kami juga sih semua. Salah kami kenapa? Karena waktu itu tidak istri Anda karena dia murtad. Ini kesalahan kami. Dakwah kami artinya nggak nyaman. Maaf ya, sampaikan salam maaf kepada istri Anda yang dalam Islam. Ini salah kami nggak beda. Dan ada yang berhasil. Rasa ini juga harus terus terang. Bahwa Anda masuk ke ini tanya di Bible, Amsal misalnya, terus Agung misalnya. Saya dibacain ini menjadi agama. Ini Tuhan kinu di tiang salib untuk menebus dosa kita. Jadi disampaikan secara prinsip dan hanya hal di ilmu ajaran kita dijamah masuk surga seterusnya. Mungkin itu yang disampaikan Bang. Ini namanya misi yang terselubung di dalam kayu di dalam bongkar. Kalau Islam
Bang, kamu Bang, ada yang tutup Al-Quran itu. Kira-kira gitu Bang. Salam sampai kepada istri Anda sudah murtad, mohon maaf, dakwah nggak nyampe dia. Pak, kali nggak mau Islam bisa begitu Pak, nggak boleh tutup. Oke, kira-kira itu Pak, makasih. Bang Andi, terima kasih atas tahun sekarang dia saya hanya 2 orang dalam hidup saya yang pernah dari Islam menjadi Kristen. Itu bukan ajaran saya. Satu putri dari usul di tanah di Bastan lagi. Begitu kalau kita dari nyampe lagi itu paling masih sebelahkan Ustaz Sitompul putrinya. Karena saya bisa air di kampung-kampung di sana dia datang dan akhirnya dia telepon saya waduh gimana izin dulu lah nih kita ikuti aturan dan dia hanya dilarang kurung bahkan nggak ada hidup ya harus katanya dia dibatnya itu bukan saya tidak pernah iming atau istilahnya motivasi dari this is manual book tidak kan saya usul kalau rasa ini tidak masuk akal silakan yang mana masuk akal jangan suka bahkan anak ya saya anak 4 anak gadis saya sudah 2 mereka bisa dalam berpikir pelajari agama ada yang sesuai dengan akal pikiran bahkan saya bertanya sama teman-teman saya ini adalah ini saya bilang biar teman bebas sama kalau tidak dari saya bilang apalagi anak yang ada ada saya yang menikah sama dia mau di sini yang penting menjadi pribadi yang baik di sana kita selalu seperti itu apa itu dalam saya ibadah di mana saya tidak lagi melihat perbedaan itu apapun nama agama saya hukum saya bagi itu tidak tetap itu membuat ya maka negara tapi apapun Anda abang selebet atau rumah musik saya sudah pada kesimpulan siapa yang karakternya sifat-sifat ya hidup yang saya kuatnya sama seperti yang diajarkan oleh dan gaya Yesus dia bukan masalah agama nanti kalau saya begini banyak yang saya berarti kamu terserah mau saya hidup seperti itu tapi saya sudah pada kesimpulan ini makanya saya selalu siapa tidak akan selalu hidupnya berbuayan dengan kehendak yang maha amal darahnya sesuai dengan yang maha bukan dia sendiri mengusahakan itu tetapi Tuhanlah jadi dalam dia membuat dia mampu melakukan segala kebaikan sesuai dengan yang diperintahkan Tuhan. Demikian Bang, terima kasih untuk semuanya. Sukses, mohon undur. Kalau Anda masih mau menak saya, silakan kalau ya nggak apa-apa. Kalau itu sebelum dia mengucapkan 2 kalimat syahadat, itu diberitahu dulu bahwa Al-Quran ini ajarannya 30-114 ada nabinya. Sebelum Anda disadarkan, Anda harus mengikuti seluruh perintah dan jauh larangannya. Perintah wajib sholat kali hari, lagi yang sunnah. Nah, larangannya ya, sebagai berikut ya banyak lah ya, haram dan seterusnya itu. Jadi dikasih dulu. Kalau perlu dikaitkan dulu, ada nggak kira-kira ayat suci Al-Quran itu yang tidak logis kan begitu? Berbeda dengan murtadin yang murtad yang dijelasin dulu jadi murtad betul Yesus itu sebenarnya utusan Tuhan tapi dibuatkan surat oleh Paulus manulu itu Tuhan beliau nanti kalau menjadi Tuhan itu Yesus itu 100% Tuhan Yesus itu Bani Israel tapi bukan surat untuk dunia mestinya
Di Bible itu semua firman. Di Bible itu ada dua bahasa, Sunni dengan Ibrani. Itu banyak memperluaskan yang dalam, dan nanti kalau sudah menjadi murtad, tolong jangan baca di tempat umum misalnya, misal itu dan seterusnya. Saya kalau di bukan kejadian sampai wahyu tanpa tes apapun, ini orang murtad. Karena orang tanya kalau dia belum ya dia belum ada, kalau dia saudara dia ngerti agama. Itu perbedaannya. Jadi saya mohon maaf, ini sebenarnya banyak jiwa teledor ini, bahwa ya kita nggak nyampe berhasil dia dimurtadkan. Ya, untuk itu jangan teman-teman dukung semua, terutama di YouTube ya, channel ini bisa ya share. Itu jangan berbagi masalah kita, bisa share semua biar orang dengerin gitu loh, biar orang yang itu mikir gitu loh. Oke, di share, dibatan begitu, like, supaya apa? Supaya teman-teman yang itu video-videonya di Belema Anda share, terus membacanya, terus dia bukan kebenaran di situ mendapat hidayah yang itu tadi, yang mendapat ilmu bermanfaat itu loh. Jadi kan jadi nama mungkar menyampaikan isi Al-Quran itu. Jadi bagikan saja, jangan termasuk amal muslim ya didukung begitu. Tak perlu kasih koin, bukan itu. Berapa sih kasih habis kan? Kalau ngasih itu enggaknya, karena jadi tel itu nggak pernah yang itu nanti meninggal semua di jalan anak belakang kita, suaranya masih ada. Kira-kira tadi ini orang bicara bimbang, tidak masuk pada topnya. Dan itu ya sekali lagi kami diminta kepada istilah, karena kami dakwah kami nggak nyampe, ada yang berhasil, ada sisi mengelabui, karena mestinya sebelum orang itu bacain dulu gitu, jujur menyampaikan siapa Yesus, siapa Tuhan, baiknya konsepnya seperti apa, isinya apa, dan isinya. Seorang kalau dipikirkan sebenarnya itu ya pikir begitu, karena orang sesuatu tak tuju itu rupanya dulu kita tahu tujuan kita itu kira-kira bagus enggak. Nah, misalnya saya mau ke tujuan saya mana dulu begitu, terus tahu dulu itu juga saya teman-teman yang mau murtad, saya mau Kristen pelajari dulu, jangan karena dan tekanan bahkan ini berdasarkan segala macam boleh berdiri itu dari semua mau ya ini banget ya. Terima kasih semuanya lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo, selanjutnya silakan. Nanti tem. Saya paling heran loh kalau ada orang sini bangga mengatakan umat Islam diterima Kristen, itu pukulan buat kita. Tidak. Tuh. Jangan sampai masa bodoh begitu. Karena demi harta tahta dan wanita, demi harta tahta dan bagian bawah itu, demi harta tahta dan cinta begitu, akhirnya mengorbankan akidahnya ya demi untuk laki-laki ganteng
punya harta kedudukan, akidahnya dijual. Ya sudahilah, hidup ini cuma sekali. Berapa sih yang lu makan sehari gitu? Oke? Itu yang penting di sana teman-teman. Mari kita sama-sama melindungi keluarga kita, lingkungan kita, lindungi Indonesia, saudara-saudara kita dari pemurtadan. Ini yang penting. Harus kerja ekstra ini kita nih. Karena Suaranya kayaknya soundcarenya habis baterai. mic gue mati nih. Soundcarnya habis baterai. Mati dia. Anda tahu nggak, semua mereka itu kerja ekstra loh. Kerja ekstra mencari mangsa untuk dimurtadkan. Kita jangan kalah, kita juga harus kerja ekstra melindungi diri kita dan keluarga kita. Minimal punya bahan untuk mengkanter kalau mereka datang ke rumah. Gitu loh, ajak debat dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Surya. Ini tadi ada akun, tadi saya lagi live juga bareng Bang Sianipar. Kebetulan tadi beliau agak-agak olok dan sama akun Ketua API gitu, Pak. Jadi beliau menyatakan, ada akun Bang Dewa, dia menyatakan bahwa Ketua API ini mengajak perang dengan umat Muslim. Dan mengolok-olok. Apa gimana Pak? Siapa namanya Bang? Yusuf ya, Yusuf PI. Iya, yang tadi Yusuf API. Iya, Ketua API. Oh. Nah, jadi dia mengatakan Ketua API mana Bang? Itulah Iya betul, Yusuf Api Surya ini yang orang baru, Berik. Dia orang baru, dia Yusuf nggak itu tahu. Bang, Yusuf itu. Nggak usah diladenin Bang Surya. Itu orang gila itu Bang. Itu pasien saya Bang. Sekali suntik lagi mati dia Bang, masalahnya Bang. Cuman dia keburu kabur. Iya, Udah 3 kali suntik itu Bang. Tinggal sekali lagi, pas terakhir dia lari kabur. Pasien saya itu Bang, sorry Bang. Saya seperti agama Kristen yang kalau diskusi, kita silakan. berkumpul seperti ini, saya berharap sih ada bimbingan juga kepada saya juga yang masih bolong-bolong beribadahnya. Perlu bimbingan juga sih ini kadang-kadang. Ya terkait terkait dengan itu tadi Bang, sebaiknya kita di bawah itu menyimak dulu begitu. Setelah kita paham kemana narasinya, kemana bahasanya, kemana arahnya, baru kalau kita kira-kira bertentangan ya kita naik, kita minta klarifikasi atau gimana gitu. Sempat juga itu sih tadi emosi lihat akunnya tuh. Ya udah kamu kumpulkan aja, saya bilang. Tapi kamu jangan pakai akun palsu. Kamu kumpulkan. Saya depan, saya bilang. Kumpulkan semua.